Halo semuanya, selamat datang di video lainnya. Di video ini, saya akan merangkum manhwa berjudul Apocalyptic Super Farm. Kisah ini bermula dengan seorang pemuda bernama Tan Ran yang sedang berbelanja di supermarket, sementara pihak berwenang memperingatkan warga tentang kasus-kasus baru di mana hewan mulai menyerang manusia akibat wabah virus misterius. Dia pergi ke supermarket untuk membeli lebih banyak persediaan karena dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Orang-orang membicarakan bagaimana penyakit baru merenggut nyawa banyak warga. Setelah membeli persediaan, dia memuatnya ke dalam van dan pulang ke rumah karena dia harus menyiapkan makan malam untuk adik perempuannya, Hanan. Saat dia sedang mengemudi, tunangannya menelepon untuk memberitahunya bahwa dia bisa memberinya pekerjaan yang bagus dengan syarat meninggalkan Hanan di panti asuhan. Dia menolak karena Hanan adalah keluarga yang paling dia sayangi. Mendengar hal ini, tunangannya memutuskannya karena dia tidak ingin merawat bayi tanpa imbalan apapun. Saat perhatiannya teralihkan, seekor hewan menyeberang jalan dan karena kecepatan kendaraan yang tinggi, mobil itu menabrak hewan tersebut. Dia mengira itu pasti anjing liar, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari itu adalah seekor domba yang masih hidup dengan otak yang terekspos. Domba itu menjauh dari jalan dan masuk ke semak-semak. Dia merasa takut tetapi berpikir lebih baik tidak memanggil polisi. Setelah beberapa saat dia tiba di rumah dan setibanya di sana, adiknya berlari menyambutnya bersama dua anjing mereka yang bernama Zog dan Zohai. Adiknya merasa senang karena dia membawa banyak barang. Dia memberinya sebuah tas kecil dan keduanya segera masuk ke dalam. Di perjalanan, Hanan memberitahunya bahwa dia telah mengisi lumbung dengan jerami, mengganti air, dan menyiram tanaman, dan sekarang dia sangat lapar. Saat mereka berjalan melewati ladang, Zobi mulai memakan hasil panen. Hanan memukulnya dan memberitahunya bahwa hasil panen itu bukan untuknya. Di tengah jalan mereka melewati lumbung dan salah satu banteng yang sudah terinfeksi virus mulai memandang mereka dengan agresif. Saat menyiapkan makanan, radio menginformasikan bahwa malam ini akan terjadi gerhana matahari total paling spektakuler di abad ini. Saat mereka sedang makan, reporter mulai melakukan hitungan mundur dan langit mulai menggelap. Lampu padam dan suasana menjadi sangat dingin. Anjing-anjing mulai menggonggong sehingga mereka berdua keluar rumah dan terkejut melihat badai salju di tengah musim panas. Dia menyuruh Hanan untuk tetap di dalam rumah sementara dia pergi mengunci sapi dan domba bersama Zohai. Keduanya menuju ke lumbung, tetapi di perjalanan, badai tumbuh jauh lebih kuat dan matahari sepenuhnya tertutup oleh bulan menyebabkan cahaya terang muncul di langit. Saat dia kagum dengan keindahan gerhana, Zohai merasakan sesuatu. Ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa tanaman, badai salju, dan matahari sangat aneh. Zohai mulai menggonggong untuk memperingatkannya bahwa ada banteng mutan di belakangnya. Berkat gonggongan itu, dia berbalik dan menghindari serudukan banteng mutan tersebut. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki peluang dalam pertarungan jarak dekat melawan banteng itu, jadi dia melarikan diri untuk mencari busur kompositnya. Saat dia mencari, banteng itu menyerang Zohai. Dia mengambil busurnya dan membidik banteng itu, dan pada saat itu sebuah antarmuka biru muncul untuk memandunya. Dia terkejut dan dengan cepat menembakkan 4 anak panah yang dia miliki ke arah banteng mutan tersebut. Meskipun ada 4 anak panah di kepalanya, banteng itu masih hidup dan siap untuk menyerang lagi. Saat dia mencari amunisi tambahan, sebuah jendela muncul lagi yang menunjukkan bahwa dia kehabisan anak panah. Saat dia teralihkan, banteng mutan itu memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya. Zohai mendekatinya dan mulai menggigit celananya, menggonggong ke arah rumah. Dia mengerti bahwa jika sapi itu tiba-tiba bermutasi, maka Hanan dalam bahaya di dalam rumah. Zobi juga telah bermutasi di dalam sana. Hanan tidak tahu apa yang terjadi dan mencoba menenangkannya, tetapi Zobi menjadi lebih agresif dan mencoba menyerangnya. Pada saat itu, Tan Ran muncul dan memberikan tendangan kuat kepada Zobi. Dia dengan cepat menarik Hanan untuk membawanya ke tempat yang aman karena ada banyak bahaya di luar. Setelah beberapa detik dia tiba di sebuah peternakan dan jendela sistem lainnya muncul menunjukkan bahwa dia memiliki 4 nyawa dalam jangkauan. Dia tidak tahu jendela apa ini atau mengapa muncul seperti ini, jadi dia meninggalkan Hanan di dalam rumah, menyuruhnya untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Jumlah nyawa dalam jangkauan meningkat menjadi 5 dan Zog menyerangnya dari belakang. Zohai dengan cepat datang membantunya dan saat mereka bertarung, Tian Ran mulai melarikan diri dari banteng mutan. Di sepanjang jalan dia mengambil kapak dan memposisikan dirinya di depan sebatang pohon. Banteng mutan itu menyeruduk tetapi dia berhasil menghindar. Di saat-saat terakhir, menyebabkan tanduk banteng itu tersangkut di pohon. Tepat saat dia hendak memberikan pukulan terakhir pada banteng mutan tersebut, Zobi muncul dari belakang dan menggigit lehernya. Banteng itu memanfaatkan momen ini untuk membebaskan diri dan juga menyeruduknya, menusuknya dengan tanduk. Saat matanya terpejam, jendela sistem lain muncul menyatakan bahwa permainan bertahan hidup akhir dunia sedang berlangsung dan lebih banyak jendela mulai muncul. Bahkan di ambang kematian, dia bertekad untuk mengalahkan binatang mutan itu untuk menyelamatkan Hanan. Tetapi tidak butuh waktu lama sebelum dia kehilangan kesadaran dan jendela sistem lain muncul yang menunjukkan bahwa permainan penghakiman terakhir telah berhasil dicocokkan. Permainan kiamat berhasil dimuat dan dia terpilih sebagai pemain. Dia memiliki mensyah tingkat 1 berperingkat rendah, jadi sistem menghadiahi dia dengan kemampuan yang disebut Eye of Truth. Untuk menaikkan level benteng tersebut, dia membutuhkan 8 juta poin. Dia terbangun tetapi tidak mengerti bagaimana dia bisa hidup. Dia ingat telah ditusuk oleh tanduk banteng, dan sementara pakaiannya robek, lukanya telah hilang. Melihat sekeliling, dia melihat tubuh banteng mutan itu terbelah menjadi 2 bagian dan Zobai pingsan. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia kehilangan kesadaran, tetapi sistem memberitahunya bahwa kekuatan penghancur ini melampaui apa yang bisa dilakukan manusia. Sistem menunjukkan kepadanya bahwa begitu dia kehilangan kesadaran, identitasnya sebagai pemain diaktifkan, memberinya kekuatan luar biasa. Dengan satu pukulan
kebetulan dia menjatuhkan zombie dan dengan satu ayunan kapak, dia memenggal kepala banteng hutan itu. Dia tadinya sudah mati tetapi luka-lukanya telah sembuh dan dia telah memperoleh kekuatan yang bukan miliknya. Berkat sistem tersebut, sebuah jendela memberitahunya bahwa permainan telah dimuat dengan sukses. Tempat perlindungannya telah terhubung, pusat poin telah diaktifkan, dan hadiah untuk pemula telah dibagikan. Sebuah kilat menanamkan informasi langsung ke otaknya, menginformasikan kepadanya bahwa putaran pertama gelombang kehancuran telah berakhir dan gelombang kedua hanya berjarak 0 hari lagi. Tempat perlindungannya adalah satu-satunya benteng yang bisa diandalkan. Tugasnya sebagai pemain adalah bertahan dalam permainan apokaliptik dan mengubah tempat pengungsiannya menjadi benteng yang lebih kuat. Zombie pingsan dan menurut sistem, baik anjing itu maupun si banteng telah bermutasi setelah tidak sengaja memakan tanaman beracun. Setelah mutasi, tubuh mereka menjadi lebih kuat dan karakter mereka menjadi sangat kejam. Dia membungkus tubuh zombie dan memasukkannya ke dalam kandang untuk mencegah serangan lebih lanjut. Dia memasuki lumbung dan melihat sistem listrik masih belum pulih dan tidak ada sinyal seluler, tetapi dia masih memiliki generator diesel. Menggunakan lampu ponselnya, dia mulai mencari Hanan. Setelah beberapa saat dia menemukannya di sudut sedang tidur. Hanan bertanya tentang Zobai dan dia memberitahunya bahwa Zobai terluka dan tidak bisa bertemu dengannya saat ini. Dengan poin hadiah, dia bisa membeli beberapa benih yang bisa ditanam di tanah beracun, tetapi benih ini sangat mahal dan saat ini dia tidak memiliki banyak poin. Semua persediaan yang bersentuhan langsung dengan tanah sudah terkontaminasi dan dengan pemutusan hubungan saat ini, situasi di luar tidak akan berubah. Dia harus berurusan dengan semua sumber kontaminasi. Dia turun ke ruang bawah tanah rumahnya, menyalakan generator diesel, mengambil salah satu senjata, dan meletakkan walkie-talkie di samping Hanan sebelum meninggalkan rumah untuk menuju ke kota. Di sepanjang jalan semua hewan mutan mulai mengejarnya karena mereka tertarik padanya, lalu sebuah van bersenjata tiba dan menakuti hewan-hewan itu dengan turret sebelum mempercepat untuk menghentikan mobilnya. Tentara itu mengarahkan turret ke arahnya. Dia adalah seorang prajurit dari Angkatan Darat yang ditempatkan di pangkalan pusat. Tentara itu memberitahunya bahwa pergi keluar sangat berbahaya dan jika dia membutuhkan persediaan, dia bisa menuju ke salah satu titik pasokan yang ditentukan. Militer menggunakan pesawat dan helikopter karena ada banyak hewan mutan. Dia menuju ke kota karena dia mengkhawatirkan Zhongli, mantan tunangannya. Kota itu dalam kekacauan total dengan hanya mobil polisi yang berpatroli di jalan-jalan. Sekarang hanya tersisa satu ambulans dan rumah sakit tidak punya tempat tidur lagi untuk pasien. Layanan darurat telah dinonaktifkan karena sistem medis saat ini lumpuh sebagian dan tidak mampu mengatasi efek samping dari tanaman radioaktif. Pemerintah telah mendirikan beberapa kantor pengadaan pasokan di seluruh kota dan warga harus mengantre, masing-masing dengan kuota pembelian, tetapi semuanya kacau. Sementara beberapa orang tidak punya apa-apa untuk dimakan, yang lain memperebutkan makanan. Saat dia dalam perjalanan ke rumah Zhongli, sebuah van muncul di depannya dan seorang pria gemuk keluar untuk menjual makanan kepadanya karena dia melihatnya sedang mencari-cari di sekitar gudang. Sang protagonis merasa ada yang salah dengan makanan itu dan memberitahu pria tersebut bahwa jika dia memakannya di depannya, dia akan membeli semuanya. Pria itu menjadi gugup dan mencoba memaksa masuk melalui jendela. Sang protagonis mengeluarkan pistol dan memberitahunya bahwa dalam bisnis semacam ini tidak ada yang akan menyalahkannya jika dia menembaknya. Pria itu pergi dengan gusar karena mengalami hari yang buruk. Tianran akhirnya tiba di apartemen mantan tunangannya. Ketika dia mengetuk pintu, dia tidak merespons, jadi dia mengambil kunci dari bawah keset dan masuk ke rumahnya. Dia adalah orang yang bersih tetapi rumahnya berantakan. Dia telah memakan buah terkontaminasi dan pil karena dia membeli antibiotik dari perusahaan farmasi yang bereputasi buruk. Tidak ada jejak darah di rumah itu dan kunci pintu tidak menunjukkan tanda-tanda dipaksa, jadi dia tidak tahu kemana dia pergi. Di dunia yang kacau ini, dia kembali ke peternakannya di pinggiran kota dan sistem menginformasikan bahwa bonus dari kemampuan tempat pengungsian yang disebut Eye of Reality memungkinkannya melihat semua objek dan makhluk sebagai data. Kemampuan tempat pengungsian tingkat 1 memungkinkannya mengontrol tempat pengungsian dari jarak jauh bahkan jika dia meninggalkannya. Dia bisa merasakan situasi waktu nyata di tempat pengungsian di semua produk komersial kapan saja. Saat ini dia tidak memiliki banyak keuntungan dan rumah kacanya hancur, tetapi dia berencana untuk meningkatkan item peternakan menggunakan poin. Saat dia sedang mengolah tanah, adiknya memperingatkannya bahwa benih-benih itu tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah benih tomat tahan radiasi yang membutuhkan waktu 48 jam untuk matang dan tahan radiasi. Seiring mereka mendapatkan lebih banyak poin, baik Hanan maupun dia bisa bertahan hidup di dunia apokaliptik ini. Dia telah mengajari Hanan beberapa aturan. Dia tidak boleh makan makanan yang diberikan oleh siapapun selain kakak laki-lakinya. Dia tidak boleh meninggalkan peternakan tanpa izinnya jika dia menemukan hewan dengan kondisi aneh. Dia harus bersembunyi dan dia harus merawat Sohai dengan baik dan tidak membiarkannya makan sembarangan. Sebuah jendela sistem memberitahunya bahwa tanaman anti radiasi sudah matang dan perlu dipanen sesegera mungkin. Tomat anti radiasi ini kaya akan nutrisi dan konsumsi jangka panjang dapat secara signifikan meningkatkan kondisi fisik. Dia menggigit salah satu tomat dan rasa lelah dari pekerjaan itu menghilang. Sekarang tidak hanya dia memiliki makanan, tetapi dia juga menerima bonus atribut seiring peningkatan tanaman. Dalam sistem ini semuanya bekerja dengan poin. Jumlah poin bervariasi dari satu fungsi ke fungsi lainnya dan sistem pertukaran adalah satu-satunya sumber poin. Sistem pertukaran terutama digunakan untuk memulihkan tanaman, daging ternak, dan mineral, membaginya ke dalam harga yang berbeda berdasarkan tingkat yang berbeda. Tanaman tahan radiasi bernilai 1 poin, tanaman obat kuno bernilai 100 poin, tanaman tingkat dewa yang kuat bernilai 1000 poin, dan tanaman keuntungan tingkat dewa super bernilai 10.000 poin. Sistem menyediakan layanan lengkap mulai dari pasokan
dan distribusi hingga daur ulang. Dengan poin yang cukup, dia bisa mengubah peternakannya menjadi basis militer kelas 1 dalam sekejap mata. Panen tomat berjalan sangat baik, tetapi panen tanaman tingkat obat kuno hanya menghasilkan 3 wortel karena memiliki tingkat kematangan hanya 10%. Namun, wortel ini dapat menghilangkan semua efek negatif seperti keracunan dan penyakit, termasuk kerusakan permanen yang disebabkan oleh efek negatif. Dia berpikir untuk menjual 70% makanan dan menebusnya dengan poin serta menyimpan sisanya di ranselnya sebagai cadangan. Dia menjual 70% makanan dan menukarnya dengan poin, menyimpan sisanya di inventarisnya dan mendaur ulang 200 gram. Dia memperoleh total 2000 poin. Sebagai hadiah karena menyelesaikan daur ulang pertamanya, sistem memberinya gelar master daur ulang dan sebuah robot daur ulang kecil. Dia awalnya mengira robot kecil itu tidak berguna, tetapi dalam sekejap mata robot daur ulang mungil itu memproses semuanya. Kesadarannya terhubung ke sistem sehingga robot itu bisa langsung merasakan instruksi dari otaknya. Melihat betapa kuatnya robot tani itu, dia mempertimbangkan untuk mencari lebih banyak poin untuk ditukar dengan robot tempur demi keamanan Hanan. Dia kembali ke rumah dan menyiapkan paha ayam untuk merayakan keberhasilan perkecambahan benih. Sekarang mereka tidak perlu menimbun makanan, mereka bisa menanamnya dan bahkan membaginya. Namun, jika orang asing tahu mereka menanam makanan di rumah, mereka akan didenda dan dilarang makan selama 3 hari. Tianran memberikan paha ayam pertama kepada Zohai sebagai hadiah karena melindungi mereka. Hanan senang tetapi juga sedih karena Zobi tidak bersama mereka. Tianran menghiburnya dengan mengatakan bahwa Zobi terluka dan tidak bisa melihatnya saat ini, tetapi segera setelah dia membaik, dia akan kembali bermain dengannya. Jendela asisten memperingatkannya bahwa seseorang mencoba menyerang rumahnya dan menggunakan pemindaian wajah penyusup. Dia melihat itu adalah Pamanan. Dia keluar untuk bertanya kepada Pamanan mengapa dia datang. Pamanan datang untuk meminta bantuan. Rumahnya telah dirampok dan semua makanannya dicuri. Dia tidak mampu membeli makanan dari supermarket karena terlalu mahal, jadi dia datang untuk meminta makanan. Awalnya Tanran menolak karena dia tidak memiliki banyak persediaan karena makanan yang dia tanam telah hancur oleh mutasi. Namun, setelah mendengar bahwa Pamanan telah meminta makanan kepada banyak kerabat dan tidak mendapatkan apa-apa, dia memberinya sekantong mie instan yang tersisa. Makanan ini hanya akan bertahan sekitar 5 hari. Meskipun dia tidak kekurangan makanan sekarang, dalam beberapa hari terakhir orang-orang menjadi tidak terduga dan dia masih harus belajar menyembunyikan rahasianya. Pada malam hari, Hanan dan Tianran pergi ke rumah Pamanan untuk memberikan makanan tambahan karena di masa lalu, Pamanan dulu sering merawat keluarga mereka. Hanan ingat bahwa dia memiliki seorang putra muda yang sering memberinya permen sepanjang waktu. Setelah beberapa saat mereka tiba di kota, jalanan sangat sunyi. Saat mereka turun dari mobil, Tanran mendengar Pamanan bertanya kepada putranya kemana dia pergi kemarin. Putranya memuntahkan darah. Keduanya mendekati jendela dan Hanan bertanya apakah putra Pamanan akan mati. Dia memberitahu adiknya bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu melihatnya. Gejalanya tampak seolah-olah dia secara tidak sengaja memakan sayuran yang terkontaminasi. Pada saat itu, Tanran berpikir bahwa anak itu bisa menjadi subjek tes yang sempurna untuk mencoba wortel tersebut. Pamanan yang putus asa membaringkan putranya tanpa tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, sebuah batu memecahkan jendelanya. Dengan putus asa dia mencoba mencari pelakunya. Tetapi putranya menunjuk ke arah batu itu dan memberitahunya bahwa seseorang telah melemparkan sekantong makanan. Ketika dia membuka tas itu, dia menemukan sebuah catatan yang mengatakan bahwa jika dia ingin menyelamatkan putranya, dia harus memberinya makan wortel itu. Nan berpikir itu tidak mungkin benar karena bahkan rumah sakit besar pun tidak bisa menyembuhkannya. Saat mata putranya terpejam, dengan kekuatan terakhirnya dia meminta untuk mencoba memakan wortel itu. Pamanan memberikan wortel itu kepada putranya dan segera setelah dia memakannya dia mulai muntah darah tetapi perlahan mulai pulih. Listrik juga dipulihkan dan sinyal seluler kembali. Tianran mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Linjong tetapi nomornya tidak tersedia. Dia tidak sadarkan diri di dalam sebuah van. Penculik telah mengambil ponselnya dan mematikannya agar mereka tidak bisa dilacak. Mereka akan menukarnya dengan persediaan makanan selama beberapa bulan. Saat mereka kembali ke rumah, Hana menyebutkan bahwa putra Pamanan memuntahkan darah tetapi segera membaik setelah makan wortel. Setelah tubuhnya membaik, warnanya berubah dari abu-abu menjadi biru. Mendengar hal ini, Tanran berpikir bahwa adiknya adalah gadis yang menyukai animasi, mendeskripsikan hal-hal dengan cara yang grafis. Pada saat itu, sesuatu melompat ke atas mobil mereka. Itu adalah monyet mutan. Tanran banting setir keluar dari jalan dan monyet itu mencoba menyerangnya, tetapi dia mengeluarkan pistolnya dan menembaknya, menyebabkan monyet itu jatuh ke kap mesin. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan mempercepat mobil untuk menabrak monyet mutan itu ke pohon, lalu menghabisinya dengan pistol. Saat mendekati monyet itu, dia melihat ada nomor seri. Ini tidak biasa karena tidak ada peternakan atau kebun binatang di dekat sini. Dia curiga ini mungkin terkait dengan Ran Parmachioti Charles. Keduanya kembali ke rumah dan Tanran memberitahu Hanan untuk menonton kartun sementara dia mengurus masalah penting. Dia naik ke loteng rumah mereka di mana Zo berada. Dia memberi Zobi wortel untuk dimakan karena itu bisa menghilangkan racun dari sayuran beracun. Sambaran kilat menyambar rumah menyebabkan Hanan lari ketakutan dan mencari Tanran. Dia naik ke loteng dan melihat kakaknya dari belakang yang mengejutkannya. Tetapi pada saat itu dia terkejut melihat Zobai mati di lantai. Dengan air mata di matanya, dia bertanya apakah mereka memiliki lebih banyak wortel yang bisa menyelamatkan nyawa. Dia memberitahunya bahwa wortel tidak bisa menyelamatkan bentuk kehidupan yang sudah terinfeksi mutasi. Jadi Zobai telah mati. Keesokan harinya mereka membakar tubuh Zobai dan menguburkannya di samping pohon. Hanan sangat terpukul oleh kematian anjingnya dan menghabiskan sepanjang hari dengan menonton televisi. Sementara itu, Tanran
Ran keluar untuk memanen tanaman anti radiasi yang sudah matang. Secara total, dia memanen 500 kg tanaman anti radiasi dan 10 kg obat kuno. Dia menjual semua tanamannya dan meningkatkan rumah kacanya yang bobrok menjadi rumah kaca tingkat 2. Sistem memperingatkannya bahwa tingkat pertahanan tempat perlindungannya hanya di tingkat 3, yang bisa melindungi dari hewan liar kecil tetapi memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, sistem merekomendasikan agar dia membangun sistem pertahanan sesegera mungkin. Meningkatkan keamanan peternakan harus menjadi prioritas utamanya karena tingkat tanaman saat ini tidak terlalu menguntungkan dalam hal pertumbuhan poin. Tanpa ragu, dia meningkatkan dinding tempat pengungsian, memasang pagar listrik di dinding, dan membeli radar penjelajah. Dia mulai kehabisan poin dan perlu mendapatkan beberapa penjaga mekanis untuk Hanan. Saat ini, dia tidak memiliki cukup poin untuk membelinya, jadi dia memutuskan untuk menjual biji-bijian dari penyimpanan, tahu bahwa dia bisa mengisinya kembali nanti jika kehabisan poin. Dengan poin dari menjual biji-bijian, dia membeli Hummingbird tingkat 1 dan Bloodhound tingkat 2. Hummingbird memiliki presisi yang hebat dan bisa berpatroli di area tersebut sebagai penembak jitu, sementara Bloodhound memiliki kemampuan serangan darat yang kuat, menjadikannya penjaga yang sempurna bagi Hanan. Dia kembali ke rumah bersama Zobai si Bloodhound dan memberitahu Hanan bahwa mulai sekarang Zobai akan mengikutinya kemanapun dan melindunginya. Di kantoran Pharmaceuticals, seorang ilmuwan memberitahu CEO Liang Tianyu bahwa subjek nomor 7 sekarang mampu menembus plat baja 5 mm. Wakil Presiden Ren tidak puas dengan kurangnya donasi peralatan medis. Tianyu khawatir jika Ren tahu, dia mungkin akan melaporkan mereka. Dia memerintahkan ilmuwan untuk menginstruksikan Chenan agar mengawasi Ren karena dia tidak bisa membiarkannya merusak rencana bisnisnya. Jika rencana ini berhasil, dia bisa mendapatkan kekayaan yang besar. Wakil Presiden dengan cepat mengetahuinya dan pergi ke kantor direktur untuk mengungkapkan keprihatinannya. Dia menyebutkan bahwa sistem medis di Nanang lumpuh dan sebagai perusahaan mereka harus membimbing karyawan untuk membantu rumah sakit alih-alih melakukan eksperimen pada hewan. Tianyu, sebagai seorang pebisnis, bertujuan untuk mencari keuntungan dan dia tidak percaya bahwa metode medis saat ini dapat memainkan peran penting dalam penyakit tingkat global ini. Mereka berdua bisa mengembangkan solusi dan menjadi kaya darinya. Mereka sepakat bahwa jika dia bisa membandingkan catatan dengan pekerjaan dan meningkatkan tenaga kerja, kemajuan proyek ini akan jauh lebih cepat. Dia menerima tetapi dengan syarat untuk pergi ke laboratorium dan memeriksa kemajuannya. Dia tiba di laboratorium menggunakan kartu yang diberikan oleh salah satu ilmuwan. Direktur laboratorium menunjukkan padanya bahwa subjek 7 adalah satu-satunya yang tidak menjadi gila, dan setelah eksperimen kekuatannya berlipat ganda 10 kali. Salah satu pekerja bergegas masuk dan menjelaskan kepada direktur bahwa mereka memiliki masalah. Dia pergi karena keadaan darurat. Karena keamanannya yang tinggi, direktur meninggalkannya sendirian di ruangan itu. Dia mengaktifkan RPC-nya dan menghubungi salah satu anak buahnya untuk memindai pintu masuk rahasia. Dia memasuki ruang rahasia dan terkejut melihat subjek 51, Lin Zhong, kembali di peternakan. Hanan dan Tian Ran sedang memanen jagung karena mereka telah bekerja cukup banyak. Dia menyiapkan jagung bakar untuk mereka, mengingat nafsu makan Hanan telah melampaui nafsu makannya baru-baru ini, kemungkinan karena kultivasi sistem. Setelah makan sayuran tahan radiasi, data tubuh mereka telah meningkat secara signifikan. Jika dia terus makan dengan kecepatan ini, dia pikir Hanan akan berubah menjadi Barbie raksasa. Saat mereka sedang makan, sebuah jendela memberitahu bahwa mereka memiliki tamu. Pengunjung itu adalah Tan yang datang kembali dengan makanan yang dia berikan tempo hari. Dia datang untuk memberinya makanan sebagai tanda terima kasih karena telah meminjamkan mie instan tempo hari. Tian Ran bertanya padanya dari mana dia mendapatkan makanan itu, dan Tan menjawab bahwa seseorang yang baik hati telah meninggalkannya di halaman belakang. Tan datang untuk meminjam mobil karena dia mendengar bahwa di kota Nin seseorang telah membuka pasar baru dengan banyak barang bagus. Dia ingin Tian Ran menemaninya karena dia tidak memiliki SIM dan dia tidak tahu jalannya. Tian Ran setuju untuk membawanya karena dia awalnya berencana pergi ke pasar itu untuk menanyakan situasinya. Juga sekarang dia tidak perlu khawatir meninggalkan Hanan sendirian karena dia memiliki robot penjaga yang menjaganya. Dia memberitahu Hanan untuk tetap di rumah dan tidak membukakan pintu untuk orang asing. Sebagai gantinya, dia berjanji akan membawakannya permen. Dia menjawab bahwa itu tidak apa-apa karena anjing barunya Dubai luar biasa, tetapi dia ingin menyapa paman Tan. Dia bersembunyi di mobil dan melambai pada Tan setelah melihat tubuhnya yang gagah. Pada saat itu, Tian Ran mengeluarkannya dari mobil dan mereka pergi. Di jalan, Tan mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan. Ketika dia menyadari Tian Ran sedang memperhatikan, dia dengan cepat menyimpannya. Tan, ia memberitahu temannya bahwa uangnya tidak cukup, lalu mencoba meminjam melalui ponselnya sementara Hanan asyik menonton TV. Hanan teringat bahwa Tan bisa berubah warna. Terakhir kali ia melihatnya berwarna hijau, dan kini pria itu tampak memerah. Di tengah jalan, Tian Ran memberinya sejumlah uang sebagai balas budi karena keluarga Tan sering membantunya dulu. Awalnya Tan menolak, namun Tian Ran bersikeras memberikannya. Untuk mencapai kota, mereka harus mengikuti jalan lurus, tetapi tepat saat harus berbelok, Tan mengambil alih kemudi dan berbohong bahwa jalan utama sedang diblokir. Ia menyarankan untuk mengambil jalan ke kanan. Tian Ran merasa ada yang aneh karena ia sering melewati jalan besar itu, dan kecuali ada bencana alam, mustahil jalan itu tertutup. Dengan nada gugup, Tan mengatakan bahwa seorang teman telah memberitahunya tentang penutupan jalan itu. Tian Ran yang curiga menyuruh Tan menelepon temannya karena ia ingin mendengarnya sendiri. Tan berdalih jika mereka tidak berbelok sekarang maka akan terlambat, sambil memohon agar Tian Ran mempercayainya. Melihat kegigihannya, Tian Ran pun percaya dan berbelok ke kanan. Di kejauhan, seorang pria berpakaian penjaga menyadari ada yang salah dan Tan telah mengkhianati mereka. Namun, ia sudah mengirim pasukan
memasukkan ke jalan lain karena tahu hal seperti ini bisa saja terjadi. Saat mengemudi, Tan meminta maaf kepada Tian Ran karena telah mengkhianatinya. Ia menjelaskan bahwa ayahnya diculik oleh orang-orang dari farmasi Ran. Mereka menyuruh Tan menjauhkan Tian Ran dari peternakan agar mereka bisa menangkap Hanan dan menggunakannya untuk mendapatkan obat penawar mutasi. Pada saat itu, sebuah mobil mulai mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Tian Ran akhirnya menyadari bahwa pertanyaan Tan sebelumnya hanyalah cara untuk mencari tahu sistem keamanan peternakan. Ia berencana membuat perhitungan dengan Tan nanti. Namun saat ini fokusnya adalah menghabisi semua penjaga yang menyerang rumahnya. Beberapa hari lalu, Tan yang kelaparan sempat memakan apel terkontaminasi yang jatuh ke tanah. Ayahnya bersyukur kepada Tuhan karena sekantong makanan jatuh dari langit dan menyelamatkan hidupnya. Ia berpikir jika Tuhan benar-benar ada, bencana global ini seharusnya tidak terjadi, dan kantong makanan itu pasti dikirim oleh seseorang yang ingin merahasiakan identitasnya. Ia kemudian meninggalkan rumah dan pergi ke rumah seorang teman, meminta Tan memeriksa kamera pengawas di rumahnya dengan dalih ada yang merampoknya. Ia mengakses komputer temannya dan melihat sebuah van terparkir di dekat rumahnya, dan ia tahu milik siapa itu. Ia segera pulang dan memberitahu ayahnya bahwa Tian Ran lah yang telah menyelamatkan mereka. Ia sempat berencana memberitahu farmasi Ran tentang obat yang dimiliki Tian Ran karena mereka bersedia membayar mahal untuk obat khusus. Ia ingin mereka bertahan hidup di dunia apokaliptik ini karena sekantong makanan tidak akan bertahan lama. Ayahnya menamparnya dan memperingatkan bahwa tindakan itu akan mencelakai Tian Ran dan adik perempuannya. Setelah melarikan diri beberapa menit, dua mobil memblokir jalan sehingga Tian Ran menghentikan mobil dan keluar bersama Tan. Seorang pria bernama Nan keluar dari mobil dan mengaku tahu bahwa Tian Ran memiliki obat untuk keracunan radiasi. Ia mengajak Tian Ran beraliansi untuk menjual obat tersebut demi uang. Ia memberi dua pilihan, bekerja sama untuk menjadi kaya atau menyerahkan obat itu secara paksa. Tian Ran menjawab bahwa ia hanya punya satu dosis dan sudah digunakan untuk menyembuhkan Tan. Nan tidak percaya, ia mengeluarkan ponsel dan memerintahkan anak buahnya masuk ke peternakan untuk mencekoki adik Tian Ran dengan buah radioaktif. Dengan tatapan haus darah, Tian Ran berkata bahwa ia sangat membenci orang yang mengancamnya. Ia berencana menghabisi mereka semua. Melihat Tian Ran tidak berniat bekerja sama, Nan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan memotong urat nadinya agar ia mati perlahan. Di peternakan, anak buah Nan mulai menghancurkan tembok menggunakan ekskavator. Tian Ran yang murka mulai menghajar mereka. Sementara di peternakan, Hanan melemparkan batu peledak. Berkat kondisi fisik yang meningkat setelah mengonsumsi tanaman super, musuh bukanlah tandingan bagi mereka. Selama 7 hari terakhir, ia hanya memakan tanaman super sehingga statistiknya jauh lebih baik daripada orang dewasa rata-rata. Tidak hanya kekuatan dan kecepatan yang meningkat, tulang-tulangnya kini jauh lebih keras dan respon sarafnya jauh lebih cepat. Ia mulai bosan menggunakan kekuatan fisik dan mengeluarkan pistol untuk menghabisi para penjaga karena menganggap mereka tidak penting. Nan berhasil menghindari peluru dan berlindung di balik sebuah batu besar. Saat itu, Tian Ran mendekat dan membuka inventarisnya untuk mengisi ulang peluru, lalu menghabisi penjaga terakhir. Di peternakan, Hanan telah membereskan semua penyusup dengan bantuan robot. Ia terpikir untuk menyembunyikan mayat-mayat itu karena takut kakaknya akan menganggapnya anak yang kasar jika mengetahuinya. Tian Ran menghabisi semua orang kecuali Nan yang ia sisakan untuk disiksa demi informasi. Nan mengungkapkan bahwa Jenderal Chanu adalah otak di balik semuanya dan merahasiakan misi ini. Saat ini hanya para penjaga yang tahu. Baru-baru ini, Chanu berselisih dengan wakil presiden lain dan kini mencoba menggunakan otoritasnya untuk menaikkan posisi demi mendapatkan pujian dari kantor pusat dan mengusir wakil presiden dari kota selatan. Perusahaan Ran memonopoli wilayah selatan, namun tetap hanya menjadi anak perusahaan dari sebuah konglomerat. Wakil presiden tersebut memiliki pendukung di kantor pusat, sehingga Chanu tidak berani membawa masalah ini ke sana karena jika bocor, reputasinya akan hancur. Tian meminta Nan membawanya ke hadapan Chanu. Nan menelepon Chanu dan berbohong bahwa mereka telah menangkap Tian Ran, namun tawanan itu hanya mau bicara empat mata dan ingin bertemu Paman Nan. Chanu setuju untuk bertemu di gudang 78. Tan menyamar sebagai penjaga dan mereka bertiga menuju ke sana. Setelah beberapa menit, mereka tiba dan Tan memberitahu Chanu bahwa kurir mereka pingsan dan dibuang dari mobil. Sementara Nan sedang sakit perut sehingga ia yang membawa Tian Ran ke gudang. Ayah Tan mencoba memperingatkan mereka bahwa jika mereka bicara, tidak akan ada yang selamat. Melihat hal itu, Chanu memukulnya hingga jatuh dan anak buahnya mulai menghajarnya. Pada saat itulah, Tian Ran menjebol langit-langit dan menodongkan pistol ke arah Chanu. Chanu mengira ia telah dikhianati oleh Nan. Sang protagonis kemudian bertanya bagaimana Chanu bisa menjadi kepala perusahaan Ran dengan IQ serendah itu. Chanu mengungkapkan bahwa pria yang ditemukan di sebelah Tan sebenarnya adalah Nan. Semua penjaga Chanu bergegas menyerang, namun mereka semua dihabisi oleh Tian Ran. Setelah menumbangkan semua penjaga, Tian Ran juga melumpuhkan Chanu. Tan dan ayahnya mulai meminta maaf karena telah mengkhianatinya. Namun Tian Ran tidak berniat menyakiti mereka karena dianggap tidak perlu. Ia menyuruh mereka menumpuk mayat sementara ia mengambil mobil. Beberapa menit kemudian, mereka menumpuk semua mayat kecuali mayat Nan. Saat mereka mendekati Nan, pria itu tiba-tiba menyerang ayah Tan dengan pecahan kaca ke arah kaki. Nan tahu ia akan mati, jadi ia berniat membawa seseorang bersamanya. Ia menyerang Paman Nan dengan kaca itu, namun di saat kritis, Tan muncul dan menerima serangan fatal tersebut. Tian Ran segera tiba dengan mobil dan menabrak Nan ke dinding. Dengan sisa kekuatannya, Tan memberikan beberapa permen untuk Hanan kepada Tian Ran sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Paman Nan, dalam amarah yang luar biasa, mengambil kaca tersebut dan perlahan mengakhiri hidup Nan. Mereka kemudian membakar gudang itu dan melarikan diri. Di kantor farmasi Ran, salah satu bawahan melapor kepada wakil presiden
presiden bahwa Chanu telah tewas dan semua mayat dibakar. Ia tahu Chanu telah mengusik orang yang salah, namun ia justru merasa senang dan berencana merayakannya malam ini dengan beberapa botol anggun. Tianran membeli sebuah tombol bom dan memasangnya pada pamanan untuk mencegah pengkhianatan di masa depan. Mereka berdua kembali ke peternakan, di mana Hanan telah menyembunyikan semua mayat penyusup dan membuat berbagai alasan agar tidak ketahuan. Namun, Tianran sudah tahu segalanya, jadi ia berkata bahwa Hanan tidak perlu menyembunyikan apapun karena ia tidak peduli dengan apa yang telah adiknya lakukan. Ia menjelaskan bahwa Hanan adalah keluarga terpentingnya dan ia senang adiknya bisa menjaga diri. Hanan kemudian bercerita bahwa ia mulai melihat cahaya terang memancar dari orang-orang. Kakaknya berwarna biru, Zohai hijau, Tan merah, dan pamanan abu-abu. Mereka yang memiliki cahaya merah adalah orang yang berniat jahat. Kemampuan ini ia dapatkan seminggu lalu berkat sayuran anti radiasi. Tanaman yang ditebus dari sistem tidak memiliki efek samping dan memiliki probabilitas mutasi yang sangat tinggi. Tianran dan Hanan telah memakan makanan ini selama beberapa hari sehingga fungsi fisik mereka meningkat drastis. Hanan mengembangkan kemampuan untuk melihat emosi orang lain. Kemampuan ini sangat berguna, sehingga Tianran memintanya untuk segera memberi peringatan jika melihat siapapun dengan cahaya merah mulai sekarang. Setelah percakapan itu, mereka makan bersama dan Tianran mengungkapkan bahwa mulai sekarang Pamanan akan tinggal bersama mereka untuk membantu pekerjaan di ladang. Pamanan berbohong kepada Hanan bahwa putranya pergi ke tempat lain untuk menebus dosa-dosanya, dan Hanan paham bahwa siapapun yang mengancam kakaknya tidak akan bertahan lama. Tangan Pamanan sudah berlumuran darah, dan satu-satunya keinginannya adalah membalaskan dendam putranya. Untuk mencapai itu, ia bersedia menjadi pelindung Tianran. 15 hari telah berlalu sejak bencana dimulai, dan jumlah kematian meningkat menjadi 43 juta orang. Pemerintah federal sibuk memobilisasi cadangan makanan dan teknologi pertanian tanpa tanah mulai diproduksi dalam skala besar. Ayah Jinan meneleponnya untuk memberitahu bahwa Chanu telah tewas, dan kini proses mutasi semakin cepat. Markas polisi militer telah menangkap monster mutasi level 5 di Pegunungan Selatan. Ini tidak biasa karena level tertinggi yang pernah ditemukan sebelumnya hanyalah level 3, yang merupakan hasil dari katalisis buatan manusia. Di pegunungan dalam dan hutan tua di mana tidak ada campur tangan manusia, vegetasi radioaktif melimpah. Bahkan spesies tingkat rendah yang saling memangsa pun mempercepat intensitas mutasi. Karena hal ini, teknologi manusia yang ada saat ini sangat rentan terhadap evolusi alami yang tidak diketahui. Oleh karena itu, ayahnya menugaskan laboratorium Chanu untuk menggabungkan teknologi miliknya dengan Chanu guna mengekstrak virus tersebut. Catatan dari 2 hari lalu benar-benar normal, dan penyebab kematian Chanu berkaitan dengan 2 hari itu. Namun, Chanu telah menghapus rekaman pengawasan dari 2 hari tersebut sehingga semua petunjuk hilang. Hari ini adalah hari di mana wakil presiden seharusnya menerima kepala laboratorium baru untuk menunjukkan lokasi institut yang baru. Kepala laboratorium baru ini adalah Bai, dan ia datang bersama asistennya, Kiwi. Bai meminta asistennya mengantarnya ke lokasi institut baru tersebut. Di peternakan, Tianran telah membuka berbagai jenis ikan yang bisa dimakan, termasuk ikan langka yang sulit didapat sebelum kiamat. Dulu mereka tidak mampu memakan ikan jenis ini, namun sekarang mereka bisa memilikinya sebanyak yang mereka mau. Mereka berencana menggunakan ekskavator untuk menggali kolam. Pertama, mereka menandai tanah dengan garis, dan Pamanan bertanya berapa umur Zohai karena anjing itu tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini aneh karena Zohai sudah dewasa dan seharusnya tidak tumbuh lagi. Tianran menyadari Zohai tumbuh berkat tanaman anti radiasi. Sebuah notifikasi memperingatkannya tentang 3 pengunjung dengan tingkat ancaman 8. Pengunjung itu adalah wakil presiden, Bai, dan asistennya, Kiwi. Mereka datang karena Bai menyukai lokasi peternakan yang sangat luas itu. Setelah beberapa menit, Tianran tiba. Bai memintanya membuka gerbang karena mereka perlu mendiskusikan masalah penting. Tianran menolak dan berkata bahwa ia sedang sibuk. Manajer umum perusahaan Ran berkata ia datang untuk membeli peternakannya dan tidak peduli dengan harganya. Entah itu dibayar dengan pasokan logistik atau rumah di pusat kota. Tianran menolak karena ia suka tinggal di sana dan tidak berniat menjualnya meski ditukar dengan segunung emas. Kiwi marah dan menggedor pintu gerbang. Sistem keamanan aktif, namun Tianran memerintahkannya untuk tidak menyerang. Saat itu, Bai mendekat dan menampar Kiwi, menyuruhnya untuk tidak bertindak sembarangan tanpa izin. Melihat ini, Tianran meminta Kiwi mendekat lalu memukulnya karena telah memukul pintunya. Sekarang mereka impas. Ia menyuruh mereka pergi jika tidak ada urusan lain. Melihat Tianran tidak mau menjual peternakannya, Bai meminta maaf atas gangguan tersebut dan memberikan nomor teleponnya jika Tianran berubah pikiran. Setelah itu mereka pergi, dan Tianran tidak menyangka orang-orang dari farmasi Ran bisa menemukan peternakannya secepat ini. Kunjungan itu mungkin untuk memantau situasi atau sekadar kebetulan. Untuk memastikan keraguannya, ia memerintahkan robot Hummingbird untuk mengikuti mereka. Kini hanya tersisa 10 hari sebelum musim kehancuran berikutnya, area pertanian berproduksi dengan stabil dan area perikanan mulai digali. Saat ini mereka tidak punya banyak stok daging, jadi mereka perlu mengembangkan area peternakan sesegera mungkin. Tianran menyiapkan makanan menggunakan daging beku yang ia miliki, sementara Hanan menyiapkan saus wijen. Mengingat sekarang musim dingin, Pamanan mengingatkan mereka untuk tidak memakai pakaian tipis dan berkata bahwa mereka tidak boleh makan daging setiap hari karena persediaan tidak akan bertahan lama. Tianran pun membagikan salah satu rahasianya. Ia mengungkapkan bahwa makanan yang mereka miliki bukanlah makanan biasa, karena jika dikonsumsi secara teratur, tubuh seseorang akan mengalami perubahan seperti tidak lagi merasa dingin, kapasitas fisik meningkat, dan bahkan mengembangkan kemampuan luar biasa. Karena Pamanan sudah mulai mengonsumsi makanan ini, Tianran tidak sabar melihat perubahan apa yang akan terjadi pada tubuhnya.
Mendengar semua itu, Pamanan merasa seperti masuk ke dalam film fiksi ilmiah. Saat ini, kenyataan memang terasa seperti fiksi ilmiah akibat bencana, dan makanan itu bukan memberikan kekuatan super, melainkan mengevolusikan mereka. Tianran memberitahunya bahwa orang-orang dari farmasi Ran baru saja berkunjung hari ini. Mendengar hal itu, Pamanan gemetar ketakutan dan berpikir bahwa satu-satunya cara bagi orang tua tak berguna sepertinya untuk melawan mereka adalah dengan memakan makanan dari peternakan agar menjadi lebih kuat. Malam itu juga, Tianran meninggalkan peternakan dengan motornya menuju lokasi robot Hummingbird. Ran membawa bayi ke vilanya dan berjanji akan mencarikan rumah baru besok. Kemudian ia beristirahat di kamarnya sementara terus diawasi oleh Hummingbird. Ia mengira itu hanya seekor nyamuk, jadi ia mengabaikannya dan mandi air hangat. Setelah mengagumi kecantikannya di depan cermin, ia mulai memakai masker wajah sementara Hummingbird terbang di sampingnya. Akhirnya ia mulai merasa terganggu dan menyadari suara itu bukan berasal dari nyamuk, melainkan seekor kumbang. Ia membuka jendela agar kumbang itu terbang keluar. Saat ia menghirup udara segar, ia melihat Tianran sudah berada di samping jendelanya. Dengan cepat, Tianran masuk dan membekap mulut Ren untuk mencegahnya memanggil pengawal. Ia menjelaskan bahwa ia akan melepaskannya tetapi memperingatkan agar tidak mencoba meminta bantuan, karena ia bisa mengakhiri hidup Ren sebelum pengawal tiba. Ren membalas bahwa Tianran bisa mengambil semua uang di meja beserta perhiasan dan emas asalkan tidak menyakitinya. Dengan harta itu, ia bisa membeli makanan untuk waktu yang lama. Namun sayangnya Tianran tidak datang demi uang. Mendengar itu, Ren mengira ia akan dilecehkan, sehingga ia mulai membuat berbagai alasan untuk menghindar. Tianran membekap mulutnya lagi dan meminta informasi tentang orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Chanu. Meski semua informan Chanu sudah tewas, Ren tidak tahu dari mana pria ini berasal, sehingga ia bertanya apakah Tianran adalah salah satu anak buah Chanu. Tianran menjawab bahwa Chanu pernah memberinya bantuan besar di masa lalu. Itulah sebabnya ia ingin membalas dendam. Ia mendengar Ren sedang menyelidiki penyebab kematian Chanu, jadi ia datang untuk mencari informasi. Ren berkata bahwa baik dia maupun polisi telah menyelidiki kasus itu, tetapi tidak bisa menemukan siapa pembunuhnya. Mendengar ini, Tianran mencoba menyalahkannya karena setelah Chanu tewas, Renlah yang mengambil alih posisinya. Ren membela diri dengan mengatakan Tianran tidak punya bukti. Ia juga menambahkan bahwa Chanu punya banyak musuh akhir-akhir ini, jadi tidak mengejutkan jika ada yang membunuhnya demi dendam. Saat ini, ia tidak punya tersangka karena Chanu telah menghancurkan semua dokumen dan rekaman pengawasan terkait konspirasi terbaru. Jadi tanpa petunjuk, mustahil menentukan pelakunya. Saat mereka bicara, Tianran mendengar suara langkah kaki, jadi ia segera membuat Ren pingsan. Langkah kaki itu berasal dari asisten rumah tangga dan Kiwi yang mulai mendobrak pintu. Setelah beberapa detik, mereka berhasil menjebol pintu dan masuk ke kamar. Namun yang mengejutkan, Tianran sudah berhasil melarikan diri melalui jendela tepat waktu. Ia turun dari jendela tanpa suara, namun tetap saja berpapasan dengan Bai. Tianran terkejut karena dirinya ketahuan padahal tidak meninggalkan jejak. Bai memberitahu bahwa ia tahu keberadaannya berkat detektor gravitasi di jendela Ren. Ia tahu pelaku akan melompat keluar jendela setelah ketahuan untuk menghindari konfrontasi langsung. Saat Bai terdistraksi, Tianran mengambil kesempatan untuk menyerang menggunakan tinjunya. Namun di luar dugaan, Bai menangkis serangan itu dengan lututnya. Tulang lengan tidak bisa dibandingkan dengan tulang lutut, dan menurut perhitungan Bai, lengan Tianran seharusnya sudah patah akibat benturan langsung sebesar 700 kg. Namun, meskipun begitu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Bai merasa bingung dan menuntut penjelasan. Melihat Bai berhasil menangkis serangannya, Tianran segera menyadari bahwa Bai tahu cara bertarung. Meskipun kemampuan fisiknya kini melampaui orang biasa, ia tidak bisa melawan Bai karena kehabisan waktu. Ia berkata kepada Bai bahwa ia tidak punya waktu sekarang, tapi saat mereka bertemu lagi nanti, ia akan menghajarnya. Bai mencoba menyerang balik karena tidak ingin membiarkannya lolos, namun Tianran justru melemparkan debu ke mata Bai, membuat pandangannya buta. Memanfaatkan kebingungan Bai, Tianran pun melarikan diri. Beberapa detik kemudian, para pengawal tiba di taman. Bai menyadari bahwa lawannya adalah pria yang sangat cerdas dengan kondisi fisik yang sempurna. Para pengawal membantu Bai berdiri, dan ia memerintahkan mereka untuk tidak mengejarnya karena lawannya sangat cepat. Setelah mencuci matanya, Bai pergi ke kamar Ren untuk memeriksa kondisinya. Ia kemudian memberikan resep obat dan menginstruksikan pelayan untuk tidak memanggil polisi karena mereka tidak punya bukti. Saat itu, salah satu pengawal masuk ke kamar dan melaporkan bahwa si pencuri telah mencuri hard drive miliknya. Dengan motornya, Tianran meninggalkan villa dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia menyalakan laptop, memutus koneksi internet, dan menyambungkan hard drive tersebut. Folder di dalamnya berlabel catatan eksperimen, dan itu bukan file rahasia dari farmasi Ran. Menurut laporan itu, meskipun banyak makhluk hidup yang mati, Bai tetap yakin bahwa makanan radioaktif menyebabkan perubahan pada tubuh. Dalam pandangannya, makhluk yang mati telah mengambil jalur evolusi yang salah, itulah sebabnya mereka tewas di tengah jalan. Ia sangat yakin bisa menemukan jalur yang benar dan bersedia mengorbankan nyawa manusia untuk mencapai tujuan ini. Jika berhasil, ia bisa memimpin umat manusia menuju peradaban baru di tengah bencana ini, di mana manusia bisa menandingi dewa dengan umur mencapai 300 tahun. Bai mencoba melacak sinyal dari hard drive itu tetapi gagal. Untuk menenangkan kekhawatiran Kiwi, ia berkata bahwa hard drive itu tidak terlalu penting karena hanya berisi data lama. Namun, Bai tahu bahwa jika ada yang membaca laporan itu, orang-orang akan menemukan alasan sebenarnya ia datang ke Nanang. Menurut Kiwi, semuanya terasa sangat aneh karena mereka baru saja tiba di Nanang tapi sudah diserang. Ia bertanya kepada Bai apakah ini ulah orang nomor 7. Bai menjawab jika nomor 7 ingin mencelakai mereka, ia tidak akan mengirim amatir, dan orang yang mencuri hard drive tadi punya kemampuan fisik hebat
hebat namun teknik bertarungnya masih pemula. Setelah membaca laporan itu, Tianran menyadari bahwa Bai memiliki pemikiran yang sama dengannya, dan ia segera paham bahwa eksperimen pada manusia telah dimulai. Keesokan harinya di halaman, hewan level 1 mulai bermunculan. Melihat hewan-hewan itu, Hanan bertanya dari mana asalnya. Tianran berpikir akan rumit bagi Hanan untuk memahami sistem tersebut, jadi ia memberitahu bahwa ia punya kantong ajaib yang bisa mengeluarkan apa saja. Hanan langsung mengerti, dan Tianran memperingatkan bahwa ini adalah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun selain mereka. Sementara itu, Hanan mulai mewarnai seekor kelinci. Melihat hal itu, Tianran kesal dan melarangnya bermain dengan makanan. Hanan tidak menganggap mereka makanan karena sangat menggemaskan. Mendengar itu, Tianran mulai menyebutkan makanan favorit Hanan dan memperingatkan agar tidak terikat secara emosional dengan makanan karena rasa kehilangan akan sangat menyakitkan. Hanan menuruti dan mengembalikan kelinci itu. Saat itu, jendela sistem muncul memberitahu bahwa area pertanian menghasilkan produk langka bernama otonom. Ia bergegas ke ladang jagung dan menemukan jagung albino, produk mutan yang sangat langka dengan peluang muncul 1:100.000. Mengonsumsi jagung ini akan membuat seseorang masuk ke dalam mode Fury, amok, di mana kekuatan, kecepatan, dan refleks meningkat 10 kali lipat selama 20 detik. Jagung ini persis seperti bayam Popeye. Tianran pun mulai mencari lebih banyak karena ia menginginkan tanaman langka lainnya. Setelah mencari beberapa lama, ia tidak menemukan apa-apa lagi karena barang langka semacam ini memang sangat sulit didapat. Untuk meningkatkan probabilitas mendapatkan barang langka, Tianran sempat mempertimbangkan untuk menambah kepadatan tanam sebesar 50%. Namun ia mengurungkan niatnya karena hal itu justru akan menurunkan kualitas dan hasil panen serta membuat bibit menjadi lemah. Jadi, pilihan terbaiknya adalah terus bekerja dengan jujur. Sementara itu, Ren akhirnya pulih, dan saat teringat apa yang terjadi, ia menjadi sangat murka dan bertekad untuk menangkap pelakunya dan memberinya hukuman berat. Jika ingin mengungkap identitas pelaku, ia tidak bisa menggunakan cara konvensional. Namun untungnya ia menemukan sehelai rambut Tianran yang menempel di pakaiannya. Ia turun ke ruang tamu di mana Bai sedang menyeruput teh dan mengucapkan terima kasih. Karena teknik pijatan yang diajarkan Bai telah berhasil dan ia tidak lagi merasa sakit. Ia juga memberitahu bahwa ia telah memilih lokasi baru untuk laboratorium Bai di dekat peternakan yang pernah mereka kunjungi, karena tempat itu sangat tenang dan terisolasi. Bai berterima kasih namun ia tahu Ren datang untuk meminta sesuatu yang lebih. Ren ingin Bai membantunya menemukan seseorang di Nanan yang memiliki DNA yang sama dengan rambut tersebut. Sampel rambut yang dimiliki Bai untuk menemukan seseorang bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami, karena akan memakan banyak waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan rambut dari seluruh warga Manek. Bai bertanya apakah orang itu sangat penting baginya, dan dia menjawab bahwa orang itu tidak terlalu penting, namun dia hanya ingin menemukan bandit yang telah menyerangnya. Mendengar hal ini, Bai berkata itu tidak sulit dan dia bersedia membantunya menangkap pelakunya. Keesokan harinya, Bai pergi ke ruang eksperimen dan para ilmuwan menyuntikkan 10% reagen pengencer ke dalam subjek eksperimen. Serat otot subjek eksperimen mulai menebal dan aktivitas seluler meningkat ribuan kali lipat. Sistem mulai mengumpulkan data dari subjek tersebut dan sedikit demi sedikit subjek eksperimen mulai berubah. Perubahan pertama terjadi saat korneanya berlipat ganda dan kemudian matanya. Sistem memberitahu Bai bahwa ini adalah mata majemuk dan juga bahwa gen subjek tes telah terkontaminasi oleh organisme lain. Tubuh subjek eksperimen mulai bermutasi dan tiba-tiba tumbuh besar, menyebabkannya kehilangan kendali total atas tubuhnya, membawanya pada kegilaan. Karena kekuatan besar yang dimiliki subjek tes, dia berhasil melepaskan diri dari rantai. Lambat laun subjek eksperimen mulai menjadi lebih gila dan mulai memukul kaca di ruangan tempat Bai mengamati eksperimen tersebut. Sistem memberitahu Bai bahwa virus tipe V adalah kegagalan total. Kemudian subjek eksperimen mulai menghantam kaca pelindung ruang eksperimen. Beberapa detik kemudian kaca itu hancur berkeping-keping. Subjek eksperimen mulai perlahan mendekati ruangan tempat Bai berada. Namun pada saat itu dia memberikan perintah kepada sistem untuk menghancurkan subjek eksperimen, menyebabkan sistem menggunakan bahan kimia dan membuat tubuh subjek itu meledak berkeping-keping di sebuah mansion di kota tempat. Sebuah pesta pribadi sedang berlangsung dengan para pengusaha sangat penting dari kota tersebut. Di antara para tamu yang hadir di pesta itu ada 3 anak yang sedang berbicara. Salah satu anak bertanya kepada temannya yang bernama Jingming mengapa dia meninggalkan adik laki-lakinya sendirian. Jingming menjawab bahwa dia tidak menganggapnya sebagai adik karena dia tidak berguna. Adik Jingming adalah bayi yang sedang sendirian dan bersandar di pilar. Kedua anak itu, setelah melihat bahwa Jingming tidak menganggapnya sebagai saudara, memutuskan untuk mengejeknya. Mereka mencengkeram kepalanya dan mulai menenggelamkannya di air mancur mensyah tersebut. Sambil menenggelamkannya, mereka mulai mengejeknya dan memanggilnya pengecut. Pada saat itu, Jiming muncul dan meminta mereka berhati-hati agar tidak meninggalkan bekas padanya, karena meskipun dia tidak berguna, dia tetaplah anggota keluarga, dan sebagai anggota keluarga, dia harus memenuhi harapan orang tuanya. Anak-anak itu menarik bayi keluar dari air dan meyakinkannya untuk tidak khawatir. Dengan air di mata dan mulutnya, bayi menatap Jingming dan memohon untuk melepaskannya sambil memanggilnya kakak. Mendengar kata kakak, Jingming menjadi marah dan memerintahkan kedua bocah itu untuk menenggelamkannya lagi. Bayi terbangun di tengah malam dan mulai memohon kepada kakaknya untuk tidak memukulnya. Menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi, dia menjadi tenang. Kemudian sambil menatap tangki pendingin yang berisi virus V, dia berpikir bahwa virus itu menjadi lebih stabil setiap saat, yang berarti segera dia bisa menciptakan mutan sempurna untuk mengalahkan kakak laki-lakinya. Di saat yang sama, penyiar berita menginformasikan kepada semua penonton bahwa hari ini adalah hari ke-19 sejak kemunculan virus V. Dia juga mengungkapkan kepada semua orang tentang penemuan 100 bangkai ternak yang bermutasi di kota
perjalanan Hai. Saat Hanan menonton berita ini bersama Xiao Hai, Tianran menarik perhatiannya dan bertanya mengapa dia menonton berita alih-alih kartun, dan sejak kapan dia mulai melakukannya. Hanan menjawab bahwa kakaknya selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Dia juga menjelaskan bahwa sekarang dia memperhatikan bencana tersebut karena dia tidak bisa bersembunyi di belakang kakak laki-lakinya selamanya. Mendengar hal ini, Tianran sedikit terkejut dan memujinya dengan mengatakan bahwa Hanan bisa merasakan pikiran buruk orang lain, yang mana itu sudah sangat membantu kakak laki-lakinya. Hanan memeluk Xiao Hai dan menjelaskan bahwa dia ingin tumbuh dewasa dengan cepat untuk membantu kakak laki-lakinya lebih banyak lagi. Dia juga menambahkan bahwa Xiao Hai menjadi lebih kuat setiap hari, jadi dia tidak perlu lagi khawatir untuk menjadi kuat sendirian. Tianran membatin bahwa setelah mengamati selama periode waktu ini, Xiao Hai tidak menunjukkan kecenderungan untuk menjadi kasar, dan dia menyimpulkan bahwa perubahan bentuk tubuhnya adalah karena evolusi radiasi, perlindungan, dan agrikultur. Dia menghela napas dan merasa sedikit lega. Dia juga menjelaskan kepada Hanan bahwa dia dan pamannan akan terus menggali kolam, jadi dia menyarankannya jika dia lapar, dia bisa mencari camilan di lemari es. Dia pergi dan setelah 1 jam saat Hanan sedang berbaring di atas Xiao Hai, dia mulai merasa lapar. Melihat ke sekeliling, dia melihat sebuah kotak di atas meja. Dia mulai bertanya-tanya apa isi di dalam kotak itu. Kotak ini berisi 2 benih berkat tingkat 4. Dia mendekati meja dan setelah membuka kotaknya, dia mengira benih-benih itu adalah kacang yang mengkilap, dan sekarang setelah memilikinya, dia mulai melihat benih-benih itu sebagai hidangan yang lezat. Tanpa berpikir 2 kali, dia mengambil kedua benih tersebut. Dia membawa 1 benih ke mulut Xiao Hai dan menjelaskan bahwa sekarang mereka berdua bisa makan masing-masing 1. Dengan 1 tangan dia memasukkan benih itu ke mulutnya sendiri, dan dengan tangan lainnya dia memasukkan benih itu ke mulut Xiao Hai. Seketika dia meludahkan benihnya karena rasanya sangat pahit, dan dengan tangannya yang lain dia mendorong Xiao Hai yang menyebabkannya menelan benih tersebut dalam prosesnya. Setelah memakan benih itu, Xiao Hai berbaring di tanah dan perlahan mulai merasa mengantuk. Jadi tanpa berpikir 2 kali dia memutuskan untuk tidur. Malam yang sama, suara papan kayu yang pecah mulai terdengar dari gudang. Karena kebisingan itu, Paman Han terbangun dan memutuskan untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Ketika dia menyalakan senter, dia melihat jejak darah di lantai. Mengikuti jejak darah itu, dia melihat ada seekor hewan mutan yang bersembunyi di sudut. Saat melihat cahaya, hewan itu menatap Paman Han dengan tatapan membunuh. Dia menjadi takut dan mulai bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan bagaimana seekor hewan mutan bisa masuk ke dalam peternakan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa hewan ini adalah Xiao Hai yang dengan cepat melompat dan mencoba menyerang. Paman Han berhasil bereaksi tepat waktu dan menghindari serangan di detik terakhir, menyebabkan tubuh Xiao Hai menabrak dinding. Senternya jatuh ke tanah, dan ketika Paman Han mencoba mengambilnya, dia menyadari bahwa makhluk mutan itu adalah seekor anjing hitam. Melihat hal ini, dia mulai bertanya-tanya apakah itu Xiao Hai yang sekarang jauh lebih besar dan telah menjadi gila, memiliki mata merah, taring tajam yang besar, dan cakar setajam pisau. Xiao Hai mulai menatap Paman Han, membuatnya merasa takut. Dia segera menyadari bahwa Xiao Hai telah bermutasi menjadi sesuatu yang menyerupai serigala. Awalnya dia bertanya-tanya apakah itu mutasi biasa, tetapi kemudian dia berpikir itu tidak mungkin karena dia berbeda dari binatang mutan biasa. Melihat bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang lagi, dia memutuskan untuk menenangkannya. Dia mengulurkan tangannya dan menjelaskan bahwa dia adalah Paman Han. Tetapi alih-alih tenang, Xiao Hai mengambil posisi ofensif dan mulai melihat ke segala arah. Melihat reaksinya, Paman Han mulai mendekatinya untuk mengelusnya dan bertanya apakah dia lapar. Dia mencoba menenangkannya dengan mengatakan padanya untuk tidak takut karena dia akan membawakannya makanan. Xiao Hai mulai menggeram dan menggonggong, membuat Paman Han menyadari bahwa dia dalam bahaya. Namun yang mengejutkan, alih-alih menyerangnya, Xiao Hai melompat keluar jendela, memecahkan kaca dalam prosesnya, meninggalkan Paman Han yang terkejut sekaligus bingung. Dia mulai berteriak pada Xiao Hai agar tidak pergi ke arah pintu karena pintu itu terbuat dari besi dan dindingnya dialiri listrik dengan pagar. Namun tepat sebelum dia selesai berbicara, Xiao Hai berdiri di depan pintu dan kemudian mengambil ancang-ancang saat dia mulai memanjat dinding. Kemudian dengan lompatan besar, dia berhasil menghindari sengatan listrik dari pagar listrik dan akhirnya melarikan diri dari peternakan, meninggalkan Paman Han dengan mulut ternganga, bertanya-tanya bagaimana dia bisa memanjat dinding setinggi itu dengan begitu mudah. Tianran juga keluar dari rumah karena suara pecahan kaca jendela dan dia bertanya kepada Paman Han apa yang telah terjadi. Dia menjawab bahwa Xiao Hai sedang dalam masalah dan juga menjelaskan bahwa tiba-tiba dia menjadi gila dan lari keluar dari peternakan. Paman Han juga bertanya kepada Tianran mengapa Xiao Hai tiba-tiba menjadi gila dan mengapa dia terlihat berbeda dari binatang mutan biasa. Dia juga menambahkan bahwa bahkan dalam bentuk mutan itu, Xiao Hai masih bisa mengenalinya, meninggalkan Tianran yang terheran-heran. Hanan juga keluar dari rumah dan menjelaskan bahwa Xiao Hai telah pergi karena saat dia bangun dia melihat dia tidak ada di sisinya. Tianran meyakinkannya untuk tidak khawatir, juga menjelaskan bahwa Xiao Hai merasa bosan karena berada di rumah terlalu lama, jadi dia akan kembali setelah berjalan-jalan sebentar. Dia juga memintanya untuk kembali ke rumah untuk tidur karena semuanya akan baik-baik saja. Namun bukannya mendengarkannya, Hana menjawab bahwa Xiao Hai tidak pernah meninggalkan sisinya saat dia tidur dan dia juga bertanya apa maksud Paman Han saat dia berkata bahwa Xiao Hai telah berubah. Tianran melihat ke kakinya dan menyadari dia bertelanjang kaki. Jadi dia bertanya mengapa dia keluar rumah tanpa sepatu. Kemudian dia menggendongnya dan Hanan menjelaskan bahwa dia khawatir tentang Xiao Hai karena dia tidak ingin dia menjadi seperti sebelumnya. Tianran memintanya untuk tidak berpikir berlebihan dan juga menanyakan apakah Xiao Hai memakan sesuatu yang istimewa baru-baru ini. Hanan menjelaskan kepadanya bahwa dia
selalu ingat apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, bahwa yang boleh mereka makan hanyalah makanan peternakan. Jadi dia juga menambahkan bahwa satu-satunya hal istimewa yang dimakan Xiao Hai adalah apa yang ada di dalam kotak kacang yang bercahaya. Tian Ran berpikir itu pasti benih berkat tingkat 4 dan dengan cepat menyimpulkan bahwa Xiao Hai pasti telah berevolusi. Dia juga mulai mempertanyakan mengapa dia menjadi gila. Dia memanggil sistem dan bertanya apakah memakan benih agrikultur versi 4 memiliki efek samping yang menyebabkan organisme kehilangan kendali atas tubuh mereka. Namun sayangnya baginya, sistem tidak merespons. Dia memberitahu Hanan bahwa dia akan pergi dan juga berjanji padanya bahwa dia akan membawa Xiao Hai kembali. Jadi dia memintanya untuk menjadi anak baik dan kembali tidur dengan pamanan. Hanan mulai menangis dan bertanya kepada Tian Ran apakah dia benar-benar akan membawa Xiao Hai kembali. Mendengar ini, dia meyakinkannya dengan mengatakan jangan khawatir karena dia akan bertanggung jawab membawa Xiao Hai kembali karena dia adalah bagian dari keluarga. Di saat yang sama, saat Xiao Hai berlari melewati hutan dekat peternakan, dia mulai merasa bahwa cuacanya sangat panas dan juga dia memiliki hasrat yang kuat untuk daging segar. Xiao Hai tidak bisa mengendalikan insting binatangnya dan ingin menggigit leher setiap makhluk hidup, tetapi dia masih memutuskan untuk menahan diri karena dia tidak boleh melukai manusia. Sebab jika dia melakukannya, maka dia tidak akan pernah bisa kembali ke tuan kecilnya. Saat berlari melewati hutan, seseorang dengan tudung putih anggota sebuah kultus melihatnya berlari di hutan dan segera menyadari bahwa itu adalah binatang suci. Pria itu tersenyum dan berpikir bahwa ini benar-benar binatang suci dari ramalan, yang berarti jika dia berhasil menangkapnya, maka Tuhannya akan sangat senang. Di saat yang sama, Tian Ran meninggalkan peternakan dengan sepeda motornya dan penjaga keamanannya memberitahu bahwa Xiao Hai tidak ada di area tersebut. Mendengar hal ini, dia mulai bertanya-tanya mengapa Xiao Hai tidak ada di area ini. Dia berpikir bahwa dia harus menemukannya dengan cepat karena jika polisi militer menemukannya, maka Xiao Hai akan dieliminasi. Pada saat itu, seseorang menarik perhatiannya. Itu adalah seorang wanita tua yang mengenakan tudung yang berasal dari kultus yang sama dengan pria sebelumnya. Dia mendekati Tian Ran dan bertanya apakah dia sedang mencari anjing serigala hitam. Tian Ran menatap wanita tua itu dan mulai bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Kemudian dia bertanya padanya ke arah mana anjing itu lari. Dengan senyum, wanita tua itu bertanya kepada Tian Ran apakah dia mengetahui kebenaran tentang bencana ini. Tian Ran mengabaikan kata-katanya dan hanya meminta wanita tua itu untuk memberitahunya ke arah mana anjingnya melarikan diri. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak tertarik mengetahui hal lain. Mendengar hal ini, wanita tua itu menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena manusia telah melakukan terlalu banyak hal buruk dan membuat para dewa marah. Sebagai hukuman, para dewa mengirimkan bencana ini. Dia juga menambahkan bahwa bencana ini tidak akan berhenti sampai semua umat manusia dihancurkan. Dia memberitahu Tian Ran bahwa jika dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, maka dia harus bergabung dengan perkumpulan bantu diri dan bertobat dengan khusyuk di hadapan Tuhan untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Tian Ran mulai bertanya-tanya penipuan misionaris baru macam apa ini. Dia merasa penasaran, jadi dia bertanya kepada wanita tua itu apakah ada syarat untuk bergabung dengan perkumpulan bantu diri tersebut. Dengan senyum dan aura menyeramkan, wanita tua itu menjawab bahwa asosiasi penyelamatan adalah untuk semua makhluk hidup dan juga memiliki sistem keanggotaan hierarkis. Level yang berbeda memerlukan biaya keanggotaan yang berbeda pula. Dia menjelaskan bahwa biayanya berkisar dari 300 hingga 300 ribu. Semakin tinggi biayanya, semakin tinggi levelnya dan semakin dekat seseorang dengan Tuhan. Dan dengan level yang lebih tinggi, probabilitas keselamatan akan meningkat. Karena wanita tua itu tahu bahwa Tian Ran adalah pemilik binatang suci, dia memberitahunya bahwa untuk bergabung dengan perkumpulan tersebut, dia hanya perlu menyerahkan binatang suci itu. Tian Ran mengejek wanita tua itu dengan mengatakan bahwa jika dia punya begitu banyak waktu luang, maka dia harus belajar lebih banyak tentang cuci otak dan penipuan sebelum menggunakannya untuk menipu orang. Di dalam hati dia mulai bertanya-tanya apakah wanita tua itu merujuk pada Xiao Hai sebagai binatang suci. Wanita tua itu menjadi marah dan bertanya kepada Tian Ran apakah dia tidak menghormati Tuhan. Alih-alih membuang waktu lebih lama, dia menyalakan sepeda motornya dan meminta maaf kepada wanita tua itu karena dia datang sedikit terlambat ke pesta dan dia tidak lagi punya waktu untuk bermain dengannya. Dia juga bertanya padanya apakah keselamatan itu melalui hewan peliharaan. Jadi saat dia sedang berkendara menjauh darinya dengan sepeda motor, dia menjelaskan kepadanya bahwa satu-satunya hal yang akan menyelamatkannya di dunia ini adalah dirinya sendiri. Sementara wanita tua itu melihat Tian Ran pergi dengan sepeda motor, dia membating bahwa mereka yang tidak percaya pada Tuhan akan jatuh ke neraka selamanya. Keesokan harinya, saat Tian Ran sedang merokok di samping truknya, dia mendengar suara yang berasal dari beberapa semak-semak di dekatnya. Saat dia mendekati semak-semak itu, dia melihat seekor anak serigala di samping bangkai induknya. Dia mengira induknya telah tertabrak mobil saat menyeberang jalan. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa serigala itu sudah mati dan anak kecilnya mencoba menyusu karena sangat lapar. Tian Ran duduk dan mengambil anak anjing yang masih hidup itu. Dia menyadari bahwa induk serigala itu telah mati selama beberapa hari. Dia berpikir bahwa anak anjing itu sangat gigih. Dia mengangkat anak anjing itu dengan kedua tangannya dan merasa senasib dengannya karena mereka berdua telah kehilangan orang tua mereka. Anak anjing itu mulai tertidur dan Tian Ran memutuskan untuk membawanya pulang bersamanya. Di saat yang sama, Xiao Hai tiba di area pemukiman dan menyerang seorang penjaga dengan menggigit kakinya. Penjaga ini tidak sendirian karena dia memiliki dua rekan yang sangat dekat dengannya dengan senjata untuk menyelamatkannya dari serangan Xiao Hai. Salah satu penjaga meminta temannya untuk bertahan sedikit lebih lama. Penjaga itu pergi ke laboratorium dan setelah beberapa menit, B keluar dari labnya dan bertanya kepada mereka bagaimana seekor binatang mutasi
masih bisa masuk ke area tersebut. Salah satu penjaga menjelaskan bahwa Ziwu menjadi kecanduan merokok dan pergi ke hutan untuk merokok, dan melemparkan puntung rokoknya ke binatang itu, menyebabkannya menjadi beringas dan mulai melukai orang. B mulai mempertanyakan beraninya binatang itu menyebabkan bencana seperti itu. Penjaga itu juga menjelaskan bahwa binatang itu tersembunyi di rumput, itulah sebabnya Ziwu tidak melihatnya. Dia juga memberitahu bahwa mereka sudah menghubungi polisi militer untuk menangani binatang itu. B dengan cepat menoleh ke penjaga dan bertanya apakah binatang mutan itu benar-benar tersembunyi di rumput, yang dijawab oleh penjaga itu dengan tegas. Mendengar hal ini, B berpikir bahwa binatang mutan tingkat rendah hanya berkeliaran mengikuti panas tubuh makhluk hidup tanpa alasan. Jadi dia menyadari bahwa binatang ini pastilah binatang mutan tingkat tinggi. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa binatang itu hanya menggigit kaki penjaga alih-alih membunuhnya. Oleh karena itu, dia segera menyimpulkan bahwa binatang ini tahu bahaya senjata dan mencoba menggunakan keselamatan penjaga sebagai sarana untuk menghentikan mereka. Ini menjadikannya binatang mutan yang sangat cerdas. Dia berpikir bahwa jika mereka menangkapnya dan mempelajarinya di laboratorium, maka mereka bisa mengatasi ketidakstabilan virus V. Dia menatap Xiao Hai dan bertanya-tanya di kepalanya apakah ini adalah makhluk mutan sempurna yang selama ini dia cari. Dia memberikan perintah kepada penjaga untuk pergi memanggil semua orang karena mereka perlu menangkap binatang mutasi itu hidup-hidup sebelum militer dan polisi tiba di area tersebut. B tersenyum dan juga meminta para penjaga untuk melengkapi diri mereka dengan senapan bius dan obat penenang karena mereka harus menangkap binatang itu hidup-hidup dengan segala cara. Salah satu penjaga memberikan B senapan bius dan dia memerintahkan semua orang untuk berhati-hati dan hanya membidik anggota tubuh. B membidikkan senapan biusnya ke arah Xiao Hai dan setelah menstabilkan denyut nadinya, dia menembak, tetapi yang mengejutkannya, Xiao Hai segera menyadari bahwa dia dalam bahaya dan melompat menjauh dari area tersebut, menghindari semua anak panah bius. Penjaga itu memanfaatkan posisi Xiao Hai yang sedang di udara untuk menembakkan salah satu anak panah bius menembus ekornya. Xiao Hai menyerang. Penjaga yang terluka, yang nyaris menghindari serangan tersebut. B mulai mengisi ulang senapannya dengan lebih banyak anak panah bius dan Xiao Hai mengambil kesempatan ini untuk segera melarikan diri ke dalam hutan. Di saat yang sama, burung kolibri nomor 2 memberitahu Tian Ran tentang penemuan jejak anjing besar 700 meter ke arah tenggara. Dia dengan cepat memutar sepeda motornya dan menuju ke tenggara. Begitu dia tiba di area tersebut, dia turun dari sepeda motor dan melihat jejak anjing raksasa di tanah dengan noda darah yang masih segar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa jejak itu milik Xiao Hai. Dia mulai bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan bagaimana Xiao Hai bisa terluka begitu parah. Di saat yang sama, B dan para penjaga mulai mengikuti Xiao Hai dengan kendaraan off-road. Melihat kecepatan Xiao Hai yang luar biasa, B mencondongkan tubuh keluar dari jendela mobil dan berpikir bahwa tidak ada binatang mutasi yang bisa bergerak dengan kecepatan secepat itu. Dia tidak bisa menahan senyum karena ini menjadi semakin menarik. Xiao Hai meninggalkan garis-garis otot saat dia berlari, membuatnya terlihat seperti makhluk yang indah. Melihat hal ini, B merasa wajib untuk menangkapnya dengan segala cara. Di saat yang sama ketika Xiao Hai sedang melarikan diri melalui hutan, robot kolibri mulai mengirimkan sinyal kembali ke Tian Ran untuk memberitahunya bahwa mereka telah menemukan target mereka. Dia menghentikan sepeda motornya dan berkat kamera dari robot kolibri, dia melihat bagaimana Xiao Hai dikejar oleh sebuah SUV. Dia meminta robot kolibri untuk memperbesar gambar dan berkat ini dia bisa melihat dua orang bersenjata di dalam SUV. Dia memerintahkan robot kolibri untuk mendekat karena dia ingin melihat wajah para pengejar. Begitu robot kolibri mendekati SUV, Tian Ran bisa melihat B. Segera setelah dia melihatnya, dia mengenalinya dan menyadari bahwa sekali lagi itu adalah si fanatik teknologi. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Dia mulai bertanya-tanya mengapa dia mengejar Xiao Hai dan dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa dia ingin menangkapnya untuk menelitinya. Dia membuka inventory sistem dan memintanya untuk mengeluarkan jagung albino. Setelah beberapa detik, sistem menyerahkan jagung albino kepadanya. Sementara dia menatap jagung albino itu, tujuannya menjadi jelas untuk tidak membiarkan B mendekati Xiao Hai. Sementara B dan para penjaga mengikuti Xiao Hai, salah satu tembakan yang dilepaskan oleh para penjaga menghantam dekat Xiao Hai. Para penjaga menembak lagi tetapi Xiao Hai menghindari semuanya dengan melakukan lompatan zigzag kecil. B memberikan perintah kepada penjaga nomor 1 dan nomor 2 untuk mengepung binatang mutan itu dari kedua sisi karena dia berencana menggiringnya ke pabrik tua di depan. Para penjaga menerima perintah dan berpisah dari B mulai mengepung Xiao Hai. Dia segera menyadari niat mereka. Xiao Hai melakukan lompatan besar dan menggunakan batang pohon sebagai tumpuan. Berhasil mendarat di atap salah satu SUV. Dia kemudian mulai menghantam atap dan mencengkeram lengan penjaga melalui jendela. Melihat hal ini, penjaga lainnya memberitahu B bahwa mobil nomor 2 telah tumbang. Penjaga itu mengemudikan SUV ke arah mobil tempat Xiao Hai berada dan mulai menembak. Tepat sebelum peluru bisa mengenai Xiao Hai, sebuah tangan yang terbungkus api putih muncul dan menghentikan peluru-peluru itu dengan jarinya. Tangan itu melemparkan peluru-peluru berlapis api ke arah penjaga lainnya. Tangan itu milik Tian Ran yang telah memakan jagung albino yang membuatnya masuk ke dalam kondisi kegilaan. Saat ini dia hanya punya sisa waktu 26 detik sebelum efeknya habis. B menghentikan mobilnya dan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia terkejut dan mulai bertanya-tanya cahaya putih apa itu. Xiao Hai menatap ke arah cahaya putih itu dan menyadari bahwa itu adalah pemiliknya. Tian Ran bersiap untuk menyerang karena dia hanya punya sisa waktu 20 detik sebelum efek dari jagung albino habis. Dengan satu lompatan, dia melompat keluar dari mobil dan dalam sekejap mata memukul jatuh ketiga penjaga. Sekarang dia hanya punya 12 detik tersisa sebelum berakhir. B menjadi takut dan menembak ke arah cahaya putih
putih itu sambil bertanya-tanya benda apa itu. Tepat ketika tersisa 5 detik, Tian Ran muncul di depan Bei dan memukul rahangnya dengan keras hingga membuatnya berdarah. Sekarang dengan hanya sisa waktu 2 detik, dia dengan cepat menjauh dari Bei. Dia menyadari bahwa efek ini juga memiliki efek samping. Bei yang wajahnya berlumuran darah bangkit menggunakan sisa kekuatannya dan berpikir bahwa untungnya dia sempat menangkis serangan itu karena jika tidak, nyawanya akan terancam. Dia membidik Tian Ran dengan pistolnya dan memutuskan untuk melenyapkannya sesegera mungkin karena dia terlalu berbahaya. Pada saat itu, Xiao Hai mulai melompat dan tepat sebelum Bei bisa menarik pelatut pistolnya, Xiao Hai muncul dan memberikan gigitan kuat pada lehernya. Namun meskipun demikian, Bei tidak melepaskan pelatutnya dan berhasil menembakkan peluru ke arah Tian Ran yang mengenai bahunya. Melihat hal ini, Xiao Hai menggigit lebih keras lagi. Beberapa jam kemudian Tian Ran membuka matanya dan hal pertama yang dia lihat adalah gigi tajam Xiao Hai. Dia berada di atas punggung Xiao Hai yang sedang menggendongnya. Dia menarik perhatian Xiao Hai dan ketika dia berbalik, dia menjatuhkan Tian Ran ke tanah, meninggalkannya dalam kebingungan. Kemudian Xiao Hai jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadar. Dengan sisa kekuatannya, Tian Ran bangkit dan sambil menutupi luka tembaknya dengan satu tangan, dia bertanya kepada Xiao Hai apakah dia baik-baik saja. Tubuh Xiao Hai mulai tumbuh membesar, membuatnya terkejut. Dengan cepat dia memanggil sistem dan bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi sial baginya sistem tidak merespons. Di dalam tubuh Xiao Hai, DNA-nya mulai berubah karena dia memiliki sel darah merah orang lain di tubuhnya. Sel darah merah ini milik Bei yang lehernya telah digigit oleh Xiao Hai. Secara bertahap DNA-nya mulai berubah berkat benih tingkat dewa tersebut. Di bagian luar tubuhnya, sebuah sutra putih mulai melilit tubuhnya, membuat Tian Ran bingung. Sedikit demi sedikit sutra itu menutupi seluruh tubuh Xiao Hai hingga membentuk kepompong. Setelah melihat kepompong itu, Tian Ran akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama di sebuah ruang gawat darurat tempat, tanda vital pasien sangat lemah. Dokter telah memberitahu teman-temannya bahwa situasinya sangat buruk saat ini. Karena benturan keras di wajahnya, kelenjar pituitarinya mengalami kejutan listrik dan otaknya mengalami penurunan fungsi. Pasien dalam kondisi kritis, dan dokter menambahkan bahwa luka di lehernya sangat fatal. Merupakan sebuah keajaiban ia masih hidup sekarang. Dokter meminta maaf kepada Ren dan menjelaskan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik, namun kondisi lawannya sangat rumit. Ren meminta dokter berhenti memberikan alasan, lalu menambahkan bahwa tugas pengawal adalah melindungi keselamatan investigator Bai dengan nyawa mereka, yang kini terbaring di ranjang rumah sakit antara hidup dan mati. Dokter kembali meminta maaf kepada Ren dan menjelaskan bahwa saat itu, investigator Bai sangat ingin menangkap sang monster sehingga ia memimpin tim pendahulu dan berangkat lebih dulu. Saat mereka tiba di lokasi, tim pendahulu mengalami kerugian besar dan hanya Dok Haye yang selamat. Ren merasa sudah cukup mendengar alasan, jadi ia bertanya apakah ada yang melihat rupa penyerangnya. Dokter mengungkapkan bahwa penyerang itu adalah sesosok yang diselimuti cahaya putih dan bergerak sangat cepat. Ren berbalik ke arah dokter dan bertanya, jika dokter hendak mengarang cerita, setidaknya buatlah yang masuk akal sebelum menipu orang. Dokter meminta maaf, berjongkok, dan bersumpah bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Ren marah dan menjelaskan bahwa ia tidak membayar mahal hanya untuk melihat para dokter bermain-main. Saat mereka sedang berbicara, dokter bedah keluar dari ruangan dan memberitahu Ren bahwa detak jantung Bai menurun drastis dan titik perdarahan muncul kembali di tengkoraknya. Ia menoleh ke arah dokter bedah dan memerintahkannya untuk segera melakukan resusitasi pada Bai, namun dokter menjelaskan bahwa itu sia-sia karena Bai tidak mungkin tertolong. Dokter bedah meminta Ren masuk ruangan untuk mendengar pesan terakhir Bai. Meninggalkan Ren dan Doi yang terkejut, dokter menyuntikkan epinefrin kepada Bai, membuatnya perlahan membuka mata. Begitu matanya terbuka penuh, ia melihat Doi dan Ren berdiri di samping tempat tidurnya. Doi panik dan berkata bahwa mereka belum berhasil. Jadi jika mereka gagal sekarang, Bai bahkan tidak akan dikuburkan dengan tubuh yang utuh. Bai menatap Doi dan menjawab bahwa mati sebagai monster tidak ada bedanya baginya. Jadi ia memutuskan untuk bertaruh sekali lagi karena ia tidak ingin kalah dengan cara seperti ini. Para dokter memutuskan untuk menyuntikkan 5 ml agen virus V dan menyiapkan borgol serta kalung bom. Mereka memasang borgol di lengannya dan mengalungkan bom di lehernya. Dokter bertanya apakah Bai perlu memanggil keluarganya lagi. Bai menjawab bahwa itu tidak perlu karena mereka hanyalah orang-orang yang berbagi darah yang sama dan itu bukan lagi rumahnya. Ia kemudian memerintahkan dokter untuk memulai. Dokter menyuntikkan 5 ml virus V ke pembuluh darah lengannya, menyebabkan ia mulai menggeliat kesakitan. Perlahan-lahan sel darah merah dan DNA-nya mulai berubah, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Melihat Bai menggeliat kesakitan, Ren tidak bisa menahan rasa takutnya. Di sisi lain, Doi hanya memejamkan mata agar tidak terus melihat. Pada saat yang sama, kepompong Zohai perlahan mulai pecah, membuat Tan Ran bingung. Setelah beberapa menit, aura putih mulai mengelilingi kepompong itu, dan dari sana muncul sebuah cakar yang mengejutkan Tan Ran. Cakar ini milik Zohai yang perlahan mulai keluar dari kepompong dan kini memiliki bentuk humanoid. Saat melihat Zohai dalam bentuk barunya, Tan Ran menjadi agak bingung dan bertanya apakah itu anjingnya. Zohai keluar dari kepompong dan mulai menatapnya dengan tajam, menciptakan ketegangan di udara. Kemudian, dengan salah satu cakarnya, ia mencengkeram bahu Tan Ran tepat di bagian lukanya, membuat Tan Ran dalam posisi waspada tinggi. Kekuatan cengkeraman Zohai begitu kuat hingga mematahkan tulang Tan Ran, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat yang sama di peternakan, saat Hanan sedang menunggu di depan pintu rumah, pamanan memintanya untuk bersikap baik, jangan menunggu lagi, dan tidurlah karena Zohai tidak jauh dan akan segera kembali bersama Tan Ran. Pamanan mulai kedinginan, jadi ia menyuruh Hanan kembali tidur agar tidak sakit karena di luar sangat dingin. Saat Hanan melihat ke pintu rumah, ia menjawab bahwa ia tidak
merasa dingin dan sekarang kesehatannya sudah baik. Satu-satunya yang ia inginkan adalah menunggu di sini sampai kakak laki-lakinya kembali untuk menunjukkan bahwa ia tidak kedinginan. Ia memegang tangan pamannya dan memberitahunya bahwa jika tidak percaya, paman bisa menyentuh tangannya untuk melihat apakah hangat. Dengan menyentuh tangannya, pamannya menyadari bahwa tangan itu memang hangat. Ia sadar bahwa memakan hasil panen dari peternakan sangat meningkatkan kesehatan seseorang. Hanan menjawab bahwa sekarang ia adalah wanita yang berevolusi super. Pamannya mendudukkan Hanan di pangkuannya dan memutuskan untuk menemaninya menunggu Tanran pulang. Dalam hati, ia merasa berada di dekat Hanan sangat nyaman dan hangat. Keesokan harinya, fajar menyingsing dan sinar matahari mulai menembus kaca jendela. Salah satu sinarnya menyilaukan wajah Hanan yang masih tidur di samping pamanan. Setelah beberapa menit, pamanan terbangun karena mendengar Hanan memanggil kakaknya. Hanan berlari keluar rumah dan saat keluar, ia melihat Zohai dan Tanran di gerbang. Saat ia mendekat, ia takjub melihat Zohai dalam bentuk manusianya yang baru menggendong Tanran yang terluka. Kekuatannya memberitahu bahwa Zohai baru saja berevolusi, tetapi ia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Akibatnya, luka Tanran pecah dan terjadi patah tulang. Tanran memberitahu mereka bahwa ia telah membawa kembali Zohai, membuat Hanan dan pamanan terdiam. Zohai masuk rumah dan mengenakan baju serta celana. Sekarang ia termasuk ras anjing serigala Cekoslowakia dan sedang dalam fase evolusi. Hanan mulai berguling-guling dan bertanya mengapa ia tiba-tiba berubah, lalu memintanya untuk menggendongnya tinggi-tinggi. Zohai mengangkat Hanan ke bahunya dan saat Hanan bermain dengan telinganya, Zohai berpikir bahwa Hanan masih sangat nakal. Tipe evolusi Zohai adalah atavistik. Ia berusia 3 tahun, memiliki 30 poin kekuatan, 10 poin kecerdasan, 42 poin kecepatan, 10 poin semangat, dan 5 poin rasa lapar. Menurut evaluasi sistem, ia adalah anjing serigala Ceko dengan gen manusia yang telah berevolusi secara genetis, sehingga ia akan meningkat secara drastis sesuka hati. Sistem mencatat tidak ada batas atas untuk data ini. Tanran menatap Zohai dan menyadari bahwa ia telah menjadi gila karena gen leluhurnya membuatnya dalam keadaan marah, dan itulah sebabnya ia meninggalkan peternakan agar tidak menyakiti siapapun. Ia mulai bertanya-tanya apakah gen bayi telah terintegrasi ke dalam tubuhnya saat ia menggigit lehernya. Saat duduk di tempat tidur, pamanan muncul dan memberitahu bahwa ia telah membawa kotak obat yang diminta. Tanran tersenyum dan bertanya apakah ia bisa mensterilkan pisau bedah karena ia ingin mengeluarkan peluru dari luka di bahunya. Pamanan mensterilkan pisau bedah itu dan menyerahkannya, juga bertanya apakah Tanran akan mengeluarkan peluru itu secara langsung, menyebutkan risiko infeksi. Tanran menjawab tidak akan terjadi apa-apa, lalu perlahan memasukkan pisau ke dalam luka dan berhasil mengeluarkan pelurunya. Ia kemudian memerintahkan sistem untuk memproduksi wortel obat kuno, menyebabkan wortel muncul dari ketiadaan di tangannya, membuat pamanan tercengang dan bertanya-tanya mengapa wortel tiba-tiba muncul. Tanran mulai memakan wortel itu, dan pamanan bertanya-tanya apakah itu obat ajaib. Setelah memakan wortel, kulit Tanran mulai membungkus. Luka itu menyembuhkan luka terbuka dan tulang yang patah dalam hitungan detik. Ia menggerakkan lengannya yang sebelumnya terluka dan menyadari bahwa itu tidak lagi sakit, juga melihat tulang yang patah telah sembuh. Sel-sel genetik dari setiap organisme hidup di planet ini terus-menerus bereplikasi, menyatu, dan sel lama mati sementara sel baru menggantikannya. Selama proses replikasi fusi, sel tetap stabil sepanjang waktu dan menyalin semua elemen dari sel lama sepenuhnya. Dalam kondisi tertentu, gen baru tiba-tiba akan muncul di suatu lokasi alih-alih gen asli. Mutasi genetik menghasilkan dua hasil. Yang pertama adalah perkembangan yang bermanfaat, seperti Hanan dan Zohai yang memungkinkan tubuh mereka menambahkan fungsi baru dan bermanfaat ke aslinya. Ia menyebutnya evolusi. Hasil kedua adalah malperkembangan. Seperti banyak monster bermutasi di dunia saat ini yang memiliki anggota tubuh yang menakutkan dan kekuatan besar, tetapi cacat fatal dalam gen kehidupan mereka. Bahkan jika monster-monster itu secara kebetulan mendapatkan kembali kesadarannya, mereka tidak akan hidup lama. Pada saat yang sama, bayi terbangun dan menggunakan kekuatannya untuk mematahkan borgol, lalu duduk di tempat tidur. Sekarang dadanya dikelilingi oleh tulang tajam. Saat ia menyentuh dadanya, ia menyadari bahwa ia telah selamat. Jantungnya mulai berdetak normal. Melihat bayi telah bangkit, para dokter memberitahu semua orang bahwa ini adalah keajaiban karena tidak ada manusia yang mampu mempertahankan kesadaran setelah terinfeksi virus V. Saat bayi sedang memeriksa detak jantungnya, dokter menjelaskan bahwa keberhasilannya kali ini menunjukkan bahwa eksperimennya akan berlanjut ke tahap berikutnya. Ren dan Doi memasuki ruangan untuk memberi selamat, tetapi bayi menjelaskan kepada mereka bahwa itu tidak sesederhana itu. Ia menambahkan bahwa ia selamat, tetapi bukan berarti virus V tidak bermutasi dengan sempurna. Mutasinya masih gagal. Sekarang ia memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih baik dari orang biasa, tetapi struktur tubuhnya masih akan mengalami perubahan negatif. Ia mengungkapkan kepada semua orang bahwa ia hanya memiliki sisa 7 hari untuk hidup, dan jika ia tidak bisa menemukan makhluk yang bermutasi sempurna itu dan mendapatkan DNA-nya, maka 7 hari kemudian ia akan mati. Mendengar penjelasan bayi, Ren dan Doi merasa ngeri. Saat bayi sedang mengenakan perlengkapannya, Doi memberitahu bahwa petugas Yuan dari kantor militer Nancang sudah ada di sini. Ia juga bertanya apakah tidak pantas bagi mereka untuk menyelidiki penyusup dan memberitahu militer. Bayi menjawab bahwa ia terampil dalam berbagai seni bela diri mematikan seperti tinju, muay thai, gulat, dan sanda. Ia juga menambahkan bahwa ia memiliki lencana Golden Dragon 65 kg yang dikeluarkan oleh Federasi Federal Sauna. Dan sekarang berkat mutasi, refleks dan kondisi fisiknya lebih dari 2,8 kali lebih unggul dari orang dewasa biasa. Dengan kata lain, bayi sudah bisa disebut sebagai orang terkuat di dunia karena tidak banyak orang di dunia yang bisa mengalahkannya secara langsung. Ia juga menjelaskan bahwa orang yang menyerangnya tidak bisa
bisa dianggap manusia. Sama sekali karena sumber kekuatannya sama dengan anjing serigala mutan yang sempurna. Sambil melihat ke tanah, ia berpikir bahwa mutasi sempurna dari pria yang menyerangnya berasal dari sumber kekuatan yang sama. Ia menjelaskan mengapa pria itu datang untuk menyelamatkan anjing serigala. Bai mengungkapkan kepada Doi bahwa tindakan pria itu mengingatkannya pada seseorang. Mendengar ini, Doi bertanya apakah ia curiga bahwa kedua orang itu identik. Ia menambahkan bahwa hasil penyelidikan mereka justru membuktikan sebaliknya. Bai berdiri dan menjelaskan bahwa ia memiliki kewaspadaan sendiri dan virus dalam bentuk V belum memungkinkannya mencapai status evolusi. Tetapi jika informasi itu bisa membantunya menemukan mutan sempurna, maka ia masih bisa menanggung konsekuensinya. Keduanya meninggalkan ruangannya dan menuju pintu keluar. Sepanjang jalan, Bai menjelaskan bahwa ia tidak punya banyak waktu tersisa. Setibanya di pintu keluar, mereka berpapasan dengan seorang wanita yang sedang melihat ke pintu. Bai menyapanya sebagai petugas Yuan. Mendengar suara Bai, ia berbalik dan Bai meminta maaf karena telah membuatnya menunggu. Begitu Yuan berbalik, ia melihat penampilan mutan Bai. Bai mulai mendekat kepadanya dan dengan senyuman, ia memintanya untuk tidak takut dengan penampilannya, membuat Yuan terdiam. Ia adalah Yuan Wen, perwira polisi senior Nanchang. Ia menatap tubuh Bai dengan tajam dan bertanya apakah ini yang dimaksud oleh Bai saat mengatakan hal itu akan menarik minat militer. Bai meminta maaf kepadanya dan mulai membuka kancing bajunya. Mengejutkannya, ia menunjukkan kondisi jantungnya dan menjelaskan bahwa dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Ia juga menyebutkan bahwa taji tulang akan tumbuh secara bertahap seiring perkembangan tubuhnya yang buruk, dan ketika jantungnya tertusuk, itu akan menjadi hari kematiannya, yang berarti ia tidak punya banyak waktu. Ia menunjukkan sampul rambut dan menjelaskan bahwa sebagai gantinya, ia berharap Yuan melakukan segala kemungkinan untuk membantunya menemukan orang ini, dan semakin cepat semakin baik. Yuan meletakkan tangannya di dagu dan mulai berpikir, dan setelah beberapa detik, ia tersenyum dan menjawab bahwa akan sangat menyenangkan bekerja dengannya. Pada saat yang sama di peternakan, Tan Ran membeli 19 benih ilahi tingkat 4 yang kuat sementara Hanan dan Zohai sedang tidur. Benih yang dibeli Tan Ran adalah benih tipe tomat cherry. Persyaratan kualitas tanah adalah tanah subur dan berkualitas tinggi. Kebutuhan penyiraman adalah air murni untuk irigasi setidaknya sekali sehari. Siklus pertumbuhan adalah 18 hari dan tingkat kelangsungan hidup adalah 18%. Efeknya adalah mempromosikan visi genetik konsumen, meningkatkan elemen menguntungkan dari visi genetik, menghentikan perkembangan keganasan genetik, dan mendukung evolusi. Tan Ran tidak bisa menahan senyum saat melihat benih yang dibelinya. Dengan kata lain, ia berpikir bahwa arah keuntungan dari benih ilahi tingkat 4 adalah mempromosikan evolusi. Artinya, ini hanyalah awal dari era baru bagi kemanusiaan. Tan Ran tersenyum lagi lalu mengepalkan tangannya yang memegang benih, berpikir bahwa jika manusia akan menjadi dewa dengan hal semacam ini di masa depan, maka ia akan menjadi dewa yang menciptakan para dewa. Kondisi penanaman sangat keras, jadi jika ingin menanam benih, ia harus menggunakan banyak poin untuk meningkatkan tingkat medan. Setelah meninjau biayanya, ia menyadari bahwa itu sangat mahal, tetapi ia tidak punya pilihan selain membelinya. Jadi tanpa basa-basi, ia menghabiskan 95.000 poin untuk membeli kupon peningkatan lahan, menyisakan 5.680.000 poin. Ia menggunakan 19 kupon lahan biasa dan meningkatkan lahan saat ini menjadi kualitas yang baik. Lahan berkualitas baik ini adalah tanah hitam kaya nutrisi yang bisa menumbuhkan tanaman di atas tingkat 4 dan memiliki efek meningkatkan hasil panen di bawah tingkat 3. Saat Tan Ran melihat jendela sistem, ia menyadari bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk kedatangan gelombang kedua musim kehancuran. Ia juga berpikir bahwa agen pertumbuhan sangat mahal, tetapi ia tetap membeli 12 agen pertumbuhan. Agen pertumbuhan ini memiliki efektivitas terbatas dalam mempromosikan pematangan tanaman tingkat 4, jadi ia menambahkan beberapa robot pertanian untuk mempercepat proses penanaman, tetapi ia masih harus menghemat poin untuk membeli benih umum dan memperbaiki peternakan. Robot pertanian mulai menanam benih, dan saat Tan Ran memperhatikan mereka, ia berpikir mereka harus melakukan segala kemungkinan agar tanaman lebih cepat matang sebelum gelombang kehancuran kedua tiba. Pada saat yang sama di sebuah kota dengan bangunan mewah dan tinggi, dua orang dari sekte mencapai pintu raksasa. Salah satu pria bertanya kepada tuannya yang bernama Wu Ying apakah mungkin baginya dengan tubuh yang rendah hati ini untuk bertemu dengan Dewa Tuhan. Wu Ying menjawab pria itu bahwa ia hanya perlu memberitahu Tuhan Suci apa yang telah ia lihat, dan Tuhan Suci akan mengeluarkan penilaiannya sendiri. Ia berbalik ke arah pria itu dan menambahkan bahwa meskipun ia belum menarik jumlah pengikut yang dibutuhkan minggu ini, selama informasi ini benar, ia masih bisa menerima cukup hadiah dari Dewa Tuhan. Pria itu menjawab bahwa itu luar biasa dan berterima kasih padanya. Kemudian pintu raksasa itu mulai perlahan terbuka, dan Wu berpikir bahwa keluarganya bisa bertahan selama sebulan lagi. Hanya mereka yang menyembah Dewa Tuhan dengan pengabdian yang bisa bertahan hidup di akhir dunia ini. Wu dan pria itu memasuki gedung dan mulai berjalan menyusuri jalan. Setelah beberapa menit, mereka tiba di dalam di mana mereka melihat dua anggota sekte lainnya sedang berbincang. Wu mendekati salah satu anggota sebagai Tuhan Suci dan menjelaskan bahwa domba murni telah mengirim surat yang mengatakan bahwa binatang suci baru telah ditemukan. Seorang pria mengenakan jubah dengan simbol emas berbalik bersama orang yang berbicara dengannya yang bukan bagian dari sekte. Keduanya menoleh ke arah Wu, dan pria berjubah emas itu memintanya untuk menceritakan semuanya. Setelah mendengar semuanya, pria berjubah emas itu mulai bertepuk tangan. Kemudian ia menangkupkan kedua tangannya dan dengan senyuman di wajahnya, ia memberitahu yang lain bahwa dengan cara ini, kekuatan Tuhan utama akan menjadi lebih kuat. Pria misterius di sebelahnya memberi selamat padanya, menyapanya sebagai Tuhan Suci, dan juga menambahkan bahwa dengan nutrisi dari binatang suci yang baru, Dewa Tuhan bisa menyelesaikan
memastikan kemunculannya secepat mungkin. Pena pria misterius itu mulai bersinar karena pantulan cahaya, dan ia bertanya kepada Tuhan Suci tentang pengiriman baru-baru ini. Di belakang mereka terdapat sebuah lubang yang agak menyeramkan, dan Tuhan Suci memberikan izin kepada pria misterius itu untuk mengambil semuanya karena dewa telah bosan memakan makanan penutup itu. Ia juga menambahkan bahwa mereka hanya perlu menangkap binatang suci itu dan mengorbankannya kepada dewa. Lalu mereka hanya perlu menunggu dewa muncul. Pada saat itu, suara dingin mulai muncul dari lubang di belakang mereka, meminta makanan kepada mereka. Suara ini milik Tuan Dewa. Tuhan Suci berterima kasih kepada Tuan Dewa atas belas kasihannya, dan Tuan Dewa mulai meraung karena ia ingin memakan anak serigala itu sesegera mungkin. Setahun yang lalu pada hari biasa, pembawa berita menginformasikan penonton tentang kisah berita di mana terjadi kecelakaan tragis di jalan pegunungan yang berkelok di pinggiran kota Nang. Sebuah mobil pribadi terjun dari tebing setinggi 100 meter di tikungan jalan pegunungan. Mobil itu terbalik dan meledak. Dikonfirmasi bahwa 3 orang berada di dalam mobil, 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. Saat melihat berita itu, Tanran agak terkejut. Kemudian pembawa berita juga menambahkan bahwa ketika petugas pemadam kebakaran setempat tiba di lokasi, mereka menemukan bahwa kedua orang dewasa di dalam mobil telah tewas saat Tanran sedang memotong sayuran untuk menyiapkan makanan. Gadis kecil itu juga disebutkan telah terlempar dan tersangkut di dahan dekat lokasi kejadian sehingga ia selamat dan dikirim ke rumah sakit setempat untuk perawatan. Tanran melihat televisi dan memikirkan bagaimana gadis malang itu harus menderita rasa sakit kehilangan orang tuanya di usia yang begitu muda. Ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi dan mulai bertanya-tanya jam berapa sekarang. Ia melihat jam tangannya dan berpikir bahwa orang tuanya pasti sangat bersemangat dengan perjalanan itu karena sudah pukul 6, padahal mereka berjanji akan pulang pukul 3. Ia mulai bertanya-tanya mengapa mereka begitu lama. Ia meninggalkan pisau di atas meja, mengambil ponselnya, dan mulai menelepon orang tuanya. Tetapi perusahaan asuransi seluler memberitahu bahwa nomor yang ia hubungi telah dinonaktifkan, jadi ia diminta untuk menelepon lagi nanti. Setelah menyiapkan makanan, ia meletakkannya di atas meja dan menelepon orang tuanya lagi. Tetapi sekali lagi perusahaan asuransi menginformasikan bahwa mereka tidak dapat menemukan nomor yang ia hubungi. Ia menelepon lagi, tetapi perusahaan asuransi terus memberikan informasi yang sama berulang-ulang. Pada saat yang sama di sebuah tempat di tanah terdapat ponsel rusak yang dikelilingi api. Petugas pemadam kebakaran tiba dan mulai memadamkan api yang berasal dari mobil. Karena api terlalu besar, pemadam memutuskan untuk meminta bantuan. Di dekat mobil, tubuh Hanan yang terluka terbaring di tandu. Pemadam kebakaran memberitahu pengemudi ambulans bahwa gadis ini pingsan tergantung di pohon dan menambahkan bahwa ia sangat kecil dan mengalami patah tulang kecil. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat memasukkannya ke ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Setelah merawat Hanan, salah satu perawat bertanya kepada rekannya mengapa gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Rekannya menjawab bahwa ia terlalu muda dan awalnya tidak ingat apapun, dan sekarang ia mengalami trauma yang signifikan. Perawat lain bertanya di mana keluarganya, dan rekannya menjelaskan bahwa ia telah memeriksa ban gen dan menemukan bahwa ia adalah gadis dari panti asuhan yang baru diadopsi 2 hari yang lalu. Perawat menyadari bahwa dengan kata lain, almarhum adalah orang tua angkatnya. Ia mulai bertanya-tanya kutukan seperti apa yang dimiliki Hanan dan juga berpikir bahwa pasangan yang mengadopsinya sangat tidak beruntung. Kedua perawat itu sedang berbicara di samping kamar Hanan saat perawat itu meminta rekannya untuk berhenti berbicara. Kemudian ia memberitahu bahwa menurut rumor, panti asuhan itu tidak layak dan sekarang mereka tidak memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk membawanya pergi. Mendengar ini, perawat lain bertanya apakah polisi telah memberitahu keluarga almarhum. Rekannya menjawab ya dan juga menambahkan bahwa mereka akan segera tiba. Saat mereka sedang berbicara, seseorang menyela mereka untuk menanyakan arah ke kamar mayat. Orang yang menyela mereka adalah petugas Yuan yang menemani Tanran. Ia bertanya kepada perawat apakah mereka bisa menunjukkan jalan. Perawat mengantar mereka ke kamar mayat, dan sesampainya di sana, Tanran terkejut melihat tubuh orang tuanya yang hangus. Yuan menoleh ke Tanran dan dengan ekspresi sedih meratapi hilangnya orang tuanya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Ia memberitahu Yuan bahwa mereka bukan orang tuanya dan bahwa ia pasti salah. Ia bertanya dari mana gadis kecil itu berasal. Yuan meminta maaf kepadanya dan memintanya untuk menerima belasungkawa terdalamnya, lalu memutuskan untuk melakukan perbandingan DNA untuk memastikannya. Tanran menjawab bahwa orang tuanya pasti menghilang. Jadi ia memutuskan untuk menunggu di luar sampai hasilnya keluar. Saat ia duduk di luar ruangan, ia memegang kepalanya dan mencoba menerima situasi tersebut. Setelah beberapa menit, seseorang menarik hoodie-nya. Orang yang menariknya adalah Hanan. Tanran menatap matanya. Hanan memanggilnya kakak laki-laki dan meminta maaf kepadanya. Lalu dengan air mata berlinang di matanya, ia menjelaskan bahwa itu semua kesalahannya seandainya ia tidak meminta bantuan bibinya saat Deka memukulnya, dan jika paman serta bibinya tidak membawanya pergi. Semua ini tidak akan terjadi. Tepat sebelum ia selesai berbicara, Tanran memeluknya dan menghiburnya dengan mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Yuan muncul dan memberitahu bahwa hasilnya sudah tersedia. Ia mengungkapkan kepadanya bahwa hubungan ayah anak mereka adalah 99%. Tanran tidak bisa menahan tangis saat mendengar ini, sementara ia memeluk Hanan dan Yuan sekali lagi memintanya untuk menerima belasungkawa. Kembali ke masa kini, seorang ilmuwan yang membawa beberapa laporan tiba di kantor Bai dan memberitahu bahwa perbandingan tersebut telah membuahkan hasil. Bai menoleh ke arah ilmuwan yang menjelaskan bahwa mereka telah menemukan. Ilmuwan mengungkapkan bahwa penyusup tersebut adalah Lian Ran, seorang pria berusia 26 tahun lulusan Universitas Normal Jingnan dengan prestasi akademik yang cemerlang. 2 tahun lalu, orang tua Lian Ran mengadopsi seorang gadis berusia 4 tahun. Dalam perjalanan pulang, orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil. Lian Ran kembali ke Nan'an dari provinsi Jingnan, mengambil
mengambil alih warisan orang tuanya, dan menjadi petani sampai hari ini. Saat Bai melihat laporan tersebut, ia bertanya kepada ilmuwan lain apakah itu saja. Ilmuwan itu menginformasikan bahwa tidak ada yang istimewa dari pengalaman Lian Ran. Ia mengatakan kepadanya bahwa meskipun tes DNA membuktikan bahwa dialah yang mencuri memori USB, bagaimana mereka bisa yakin bahwa dia adalah orang yang sama yang menyerangnya beberapa hari yang lalu? Bai menjawab bahwa pria bernama Lian Ran ini tampak sangat biasa, namun bagaimanapun ia melihatnya, orang biasa tidak mungkin bisa melawannya tanpa kalah. Dan malam itu Lian Ran menunjukkan kondisi fisik yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa yang telah hidup biasa-biasa saja selama lebih dari 20 tahun. Ia menyadari bahwa Lian Ran telah bersembunyi selama lebih dari 20 tahun, tetapi jika dinilai dari keterampilannya, ia sangat tidak berpengalaman. Jadi kemungkinan ini pada dasarnya bisa dikesampingkan. Maka hanya penjelasan kedua yang tersisa. Kondisi fisik Lian Ran telah meningkat secara dramatis akhir-akhir ini, dan mereka yang bisa melakukan ini memiliki mutasi sempurna. Saat Bai membaca laporan tersebut, ia menjelaskan kepada para ilmuwan bahwa hal ini juga bisa menjelaskan mengapa penyerang ingin melihat sang anjing serigala mutan yang sempurna. Ia sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan mutasi sempurnanya berasal dari sumber yang sama. Ia juga menambahkan bahwa kekuatan organisasi yang mampu menciptakan dua mutan sempurna terlalu mengerikan. Ilmuwan itu bertanya kepadanya apakah pemikiran mereka telah menyimpang sejak awal, atau mungkin kekuatan mutasi sempurna mereka disebabkan oleh sesuatu selain sains. Bai bertanya apakah maksudnya mutasi sempurna si penyusup tidak disebabkan oleh virus V. Ilmuwan itu menjelaskan bahwa probabilitas virus V menyebabkan mutasi sempurna pada makhluk hidup pada dasarnya hanya 1/1 miliar. Jumlah mutan sempurna yang ditemukan di seluruh dunia, termasuk Beast King, hanya sekitar belasan. Ia bertanya apakah mungkin ada 2 mutan sempurna di Nanang, dan menambahkan bahwa tingkat keberhasilan ini terlalu tinggi karena sama sekali tidak sesuai dengan faktor probabilitas. Bai mulai melihat laporan tersebut, lalu tersenyum dan menjelaskan kepadanya bahwa di dunia ini ada jenis kunci kedua yang bisa membuat orang bermutasi dengan sempurna. Pada saat yang sama, Yuan juga membawa laporan tentang Lian Ran kepada atasannya. Ia berdiri tegak, dan sementara atasannya melihat ke arah rak, ia berpikir jika benar-benar ada kasus evolusi manusia yang sukses, maka ia menginginkan seseorang yang juga akan menarik bagi pasukannya. Jadi, ia memerintahkan Yuan untuk mengirim orang untuk memantau pergerakan Bai dan Lian Ran secara bersamaan. Sementara Lian Ran sedang mengisi keranjang sayurannya, ia juga membeli 2 agen pertumbuhan. Saat ia menyebarkan cairan itu ke tanah, jendela sistem muncul untuk memberitahunya bahwa waktu kematangan tanaman tingkat 4 di Vine telah dipersingkat 50 jam. Dalam sekejap mata, tanaman itu tumbuh dan jendela sistem lain muncul untuk memberitahunya bahwa masih ada 128 jam hingga masa panen. Saat Lian Ran dan Hanan melihat tanaman tersebut, Pamanan menarik perhatian mereka untuk memberitahu bahwa ia merasa ada yang tidak beres dengan Xiao Hai. Keduanya mendekati rumah dan Lian Ran bertanya kepada Pamanan apa masalahnya. Ia menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir ini Xiao Hai mulai memanjat ke atap, dan hari ini ia mencoba menurunkannya dengan berteriak, tetapi ia tidak mau turun. Ia juga menambahkan bahwa biasanya ketika Xiao Hai naik ke atap, ia akan selalu patuh turun saat diperintah, tetapi hari ini ia sama sekali tidak peduli. Lian Ran menatap Xiao Hai dan menyadari bahwa reaksinya sangat mirip dengan malam sebelum bencana pertama. Ia mulai bertanya-tanya apakah setelah evolusi, Xiao Hai memiliki deteksi bahaya yang lebih kuat. Untuk memperjelas keraguannya, ia meminta robot penjaga untuk mencari dalam radius 1 km di sekitar perkebunan. Robot mulai terbang dan meninggalkan peternakan untuk memeriksa area tersebut. Ponsel Lian Ran mulai bergetar dan ia mulai bertanya-tanya mengapa orang masih mengirim pesan teks di saat seperti ini. Ia juga bertanya-tanya penipuan telekomunikasi macam apa yang mengiriminya pesan dan perusahaan mana yang masih bekerja di tengah kiamat. Saat ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan membaca pesan tersebut, ia terkejut hingga menjatuhkan keranjang sayuran yang ia petik dari kebun ke tanah, membuat Pamanan dan Hanan bingung. Dengan aura membunuh, ia mulai bertanya-tanya apakah seseorang sedang mengerjainya. Melihat Lian Ran marah, Hanan mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia mengambil truknya dan meninggalkan peternakan, dan pada saat itu sebuah kamera melihatnya meninggalkan properti tersebut. Kamera ini milik tim Bai. Salah satu penjaga memberitahunya bahwa target telah meninggalkan peternakan dan juga mengatakan bahwa menggunakan pesawat mata-mata tingkat atas seperti drone siluman untuk memantau peternakan sederhana itu berlebihan. Bai meminta penjaga untuk melihat layar dan sambil menunjuk ke tanaman Lian Ran, ia bertanya apakah itu hasil panen. Kemudian ia menjelaskan bahwa drone itu hanyalah drone pengintai mini, tanpa awak. Bai terkejut melihat perangkat sekecil itu ada di peternakan yang rusak. Ia bertanya kepada penjaga apakah ia tidak menyadari bahwa tanaman di peternakan ini bisa bertahan bahkan di tanah beracun. Di dunia saat ini, kecuali tanaman yang tumbuh tanpa tanah, semua tanaman lain mengandung virus V dan tanaman ini memiliki konsekuensi serius bagi orang yang tidak sengaja memakannya. Namun, tanaman di peternakan ini tidak hanya tidak hancur, tetapi juga dirawat dengan cermat. Ia juga mencium bau yang tidak biasa di mana-mana, sehingga sulit untuk mengetahui apakah ada senjata berat di peternakan itu. Lian Ran sebelumnya telah melukainya dengan parah, jadi ia pikir lebih baik berhati-hati kali ini sebelum yakin dengan kekuatannya. Melihat keamanan peternakan, penjaga mulai bertanya-tanya apakah itu masih benar-benar terlihat seperti peternakan karena memiliki sistem pertahanan yang mirip dengan pangkalan militer. Penjaga bertanya kepada Bai apakah ia siap menyerang peternakan itu. Ia berpikir bahwa sekarang setelah ia memahami sepenuhnya struktur perkebunan, menyerang akan mudah. Bai memerintahkan penjaga untuk menghancurkan semua pertahanan peternakan dengan senjata kejut gelombang mikro. Sekarang Lian Ran tidak ada di peternakan. Binatang mutan yang sempurna itu sendirian, jadi kemungkinan
kemungkinan menangkapnya hidup-hidup sangat tinggi. Ia memutuskan untuk mulai bertindak, dan beberapa menit kemudian helikopter tiba di peternakan dan penjaga memerintahkan pilot untuk mengaktifkan partikel pulsa 3 kali. Pertama, helikopter memindai area tersebut dan kemudian mereka mengirimkan partikel pulsa 3 kali, menyebabkan gelombang yang menonaktifkan semua perangkat listrik di peternakan, termasuk pagar listrik. Kemudian Bai membuka pintu helikopter dan berpikir bahwa sekarang tidak ada satupun komponen listrik di peternakan yang akan berfungsi normal. Ia memerintahkan tentara untuk turun ke peternakan. Mereka semua melompat dari helikopter menggunakan parasut dan menuju ke sana. Pada saat yang sama, Lian Ran pergi ke makam orang tuanya yang telah dinodai. Melihatnya dengan matanya sendiri, ia benar-benar menyadari bahwa itu bukan lelucon. Sambil menatap foto orang tuanya di batu nisan, ia mulai bertanya-tanya siapa pencurinya. Pada saat itu, suara notifikasi membuat ponselnya bergetar. Setelah menyalakan ponsel, orang yang mengiriminya pesan sebelumnya memberitahunya bahwa ia sekarang memegang abu orang tuanya, dan sekarang ia mengiriminya pesan. Ia mengatakan bahwa ia tahu Lian Ran telah mengonfirmasi abu orang tuanya memang telah dicuri. Pesan lain dari orang itu tiba dan ia mengatakan kepadanya bahwa ia hanya akan memberinya beberapa hari untuk memikirkannya. Ia ingin Lian Ran memberinya binatang suci, salah satu lengan, dan salah satu kakinya sebagai ganti abu orang tuanya. Ia melihat pesan itu dan berpikir selama beberapa detik sambil melihat pesan teks tersebut, ia berpikir bahwa orang ini pasti mengalami keterbelakangan mental karena ibu dan ayahnya akan sangat marah jika mereka tahu putra mereka setuju untuk menukar hewan peliharaannya sendiri dengan abu mereka. Ia berpikir jika ia melakukan ini, maka orang tuanya akan datang dan memukulinya dalam mimpinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah orang yang mencuri abu tersebut merujuk pada Xiao Hai sebagai binatang suci. Ia tidak butuh waktu lama untuk sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti Xiao Hai, karena ketika ia melarikan diri dari peternakan beberapa hari yang lalu, banyak orang melihatnya. Ia tersenyum dan membalas pesan teks itu, bertanya apakah ia benar-benar percaya bisa mengendalikannya dengan sekotak zat organik. Ia juga memberitahunya bahwa ia bisa membuang abu orang tuanya jika ia mau, tetapi ia berjanji bahwa ia akan menemukannya dan memaksanya bersujud di depan makam orang tuanya dan memaksanya meminta maaf. Sambil menatap makam orang tuanya, ia berpikir bahwa sekarang orang ini telah mengincar Xiao Hai. Ia takut orang itu tahu kekuatan Xiao Hai dan ingin menyingkirkannya dengan cara apapun. Ia mulai bertanya-tanya apakah wanita tua di desa itu telah menyebarkan berita tentang mutan sempurna yang muncul di hutan karena tidak seperti mereka. Jika perusahaan monopoli seperti farmasi Ran ingin membalas dendam padanya, mereka tidak akan menggunakan cara yang sia-sia seperti itu. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, peringatan sistem muncul untuk memberitahunya bahwa peternakan sedang diserbu. Sistem juga memberitahunya bahwa lawan memiliki senjata modern dan canggih, dan tingkat ancaman adalah 99. Pada saat yang sama, tentara Bai mulai memasuki peternakan. Salah satu tentara memberitahunya tentang deteksi gambar termal di dalam rumah. Setelah mendengar ini, Bai memberi mereka perintah untuk mengepung rumah tersebut. Setelah mengepung rumah, salah satu tentara memberi isyarat kepada yang lain dan meminta mereka menunggu sebentar karena gambar termal telah menghilang. Sumber panas ini milik Hanan dan Xiao Hai. Ia telah memanjat ke atap rumah, menyebabkan tentara bertanya-tanya kemana perginya sumber panas tersebut. Sambil menggendong Hanan di bahunya, Xiao Hai menatap tentara dengan tatapan membunuh dan mulai menggeram. Tentara yang telah mengepung rumah mulai bersinar merah dalam pandangan Hanan. Setelah melihat ini, ia menjelaskan kepada Xiao Hai bahwa orang-orang ini adalah orang jahat yang datang untuk menyakiti mereka. Ia memiliki kekuatan yang disebut mata kebenaran. Saat ia melihat tentara, ia memerintahkan Xiao Hai untuk mengubah semua tentara menjadi kompos. Ia mulai meraung untuk memberitahu Hanan bahwa ia mengerti perintah tersebut. Pada saat yang sama, tentara Bai mulai memecahkan jendela dan kemudian melemparkan granat kilat ke dalam melalui jendela yang pecah. Begitu granat kilat diaktifkan, salah satu tentara memerintahkan yang lain untuk mencari di dalam rumah. Tentara mendobrak pintu rumah dan mulai masuk ke bagian dalam, tetapi yang mengejutkan mereka, tidak ada orang di dalam. Tentara melihat ke arah Bai dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ia mulai berpikir dan sambil berjongkok, ia menyadari mereka dalam bahaya. Ia memerintahkan tentara untuk berjongkok tepat sebelum tentara bisa mengikuti perintah itu. Seseorang mulai menembak dari luar rumah melalui jendela yang pecah, menewaskan beberapa tentara. Bai mulai berlari dan menyadari itu adalah penyergapan. Saat tembakan mencabut nyawa para tentara, Bai dan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri dari rumah dengan melompat keluar dari salah satu jendela. Setelah mencapai bagian luar, ia mulai bertanya-tanya mengapa senjata pulsa tidak berfungsi. Begitu ia melihat ke depan, ia melihat 3 mayat tentara yang dieksekusi. Pada saat itu, seseorang dengan senyum jahat muncul di depannya. Bai melihat senyum itu dan kemudian melihat Lian Ran dan Pamanan di samping 4 robot tempur. Setelah melihat ini, ia mulai bertanya-tanya mengapa ada robot tempur di peternakan normal. Melihat bentuk dan desain robot, Bai mulai bertanya-tanya apakah ini adalah teknologi cerdas terbaik yang ada di dunia. Lian Ran, setelah melihat penyusupnya adalah Bai, mulai berpikir bahwa ia datang ke sini untuk membalas dendam padanya. Ia bertanya kepada Bai apakah ia telah menghabiskan waktu lama untuk menyelidikinya di peternakan. Bai menjawab bahwa tidak sulit untuk mencari informasinya dan juga memujinya karena melebihi ekspektasinya malam ini. Sekarang, Lian Ran telah kembali. Bai mengatakan kepadanya bahwa ia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ia juga menjelaskan bahwa ia toh tidak akan bertahan lama. Ia akan mati terlepas dari apakah rencananya gagal. Mati di tempat ini tidak ada bedanya dengan mati di ranjang rumah sakit. Ia juga menambahkan bahwa setiap orang di sini atas kemauan mereka sendiri dan pemenangnya akan menjadi raja. Pamanan meminta Lian Ran untuk membunuh Bai karena ia berasal dari perusahaan farmasi Ran. Ia mulai bergerak menuju Bai dan tentaranya dan menjelaskan kepada Lian Ran bahwa
orang-orang di perusahaan ini bukan orang baik. Tetapi Lian Ran menghentikannya dan sambil tersenyum bertanya kepada Bai di mana Abu orang tuanya. Setelah mendengar ini, Bai menjadi agak bingung dan bertanya Abu apa yang ia bicarakan. Keduanya saling menatap mata dan mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Bai bangkit dari tanah dan Lian Ran bertanya apakah ia orang yang mencuri Abu orang tuanya. Setelah mendengar ini, Bai bertanya apakah ia bercanda. Lian Ran mulai bertanya-tanya apa yang terjadi dan jika Bai tidak memiliki abunya. Lalu siapa? Pada saat yang sama, seseorang yang marah melemparkan ponselnya ke tanah. Orang ini adalah Tuan Suci atau lebih dikenal dalam sekte sebagai Xion yang mulai mengutuk Lian Ran sambil memukuli ponsel. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana ia bisa mengabaikan abu orang tuanya sendiri. Ia menjelaskan kepada pria di sampingnya bahwa jika seseorang telah mencuri abu orang tuanya, ia akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menemukan pencurinya. Saat ia memukuli ponsel, pria itu menatap rekannya di sampingnya dan bertanya mengapa Xiaoxiang bertindak seperti ini. Tetapi setelah melihat ekspresinya, ia menyadari bahwa ia juga tidak tahu. Xiaoxiang menjelaskan bahwa ia telah meminta Lian Ran untuk membawakannya binatang suci sebagai ganti abu orang tuanya. Tetapi karena Lian Ran menolak, sekarang camilan yang diinginkan ibunya hilang. Akibatnya, saat memukuli ponsel, ia berpikir dirinya tidak berguna. Melihat ini, kedua pria itu mendekatinya dan mencoba menenangkannya. Salah satu pria memintanya untuk tenang, karena mereka telah membawa barang baru yang akan dikirimkan kepada Tuan Tuhan. Xiaoxiang menoleh ke arah kedua pria itu dan mulai berteriak pada mereka, mengatakan bahwa ibunya bosan memakan barang-barang kotor itu, membuat mereka bingung. Saat ia menjelaskan bahwa ibunya ingin makan anak serigala, cakar makhluk mulai muncul dari dasar lubang. Xiaoxiang menyebut salah satu pria sampah, karena bahkan dengan posisi penting di masyarakat, ia tidak mampu menangkap binatang suci itu. Pria itu mencoba menjelaskan dirinya, tetapi Xiaoxiang mengatakan kepadanya bahwa ia tidak ingin mendengar alasan lagi. Pada saat itu, suara yang datang dari belakangnya mulai memanggilnya. Ia menoleh ke arah suara itu dan mulai memanggilnya ibu, membuat kedua pria itu agak bingung. Mereka saling memandang dan menjadi gugup. Tiba-tiba cahaya terang muncul dan Xiaoxiang mulai menuju ke sana. Ia menjadi bahagia dan juga menjelaskan kepada ibunya betapa ia sangat merindukannya. Kemudian sosok seorang wanita muncul di depannya dan memujinya karena menjadi anak yang baik. Ia menjelaskan kepada ibunya bahwa ia tidak bisa berkata-kata karena ibunya akhirnya datang menemui putranya. Ia tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan melalui air mata ia menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahannya karena ia bahkan tidak mampu mendapatkan anak serigala yang sangat diinginkan ibunya. Ia meminta ibunya untuk tidak marah dan tidak meninggalkannya sendirian, dan ia juga memintanya untuk tidak memukulinya karena ia akan menjadi anak yang baik mulai sekarang. Berjanji padanya bahwa ia akan membawa pria bau yang sangat diinginkan ibunya. Saat Xiaoxiang menangis, ia berpikir ibunya akan senang setelah memakan pria itu dan tidak akan terlalu marah padanya. Sosok wanita itu mulai menghilang dan berubah menjadi tubuh mutan hitam raksasa. Saat mutan itu memeluk Xiaoxiang, ia memberitahunya bahwa ia lapar. Pada saat yang sama di peternakan, Lian Ran bertanya lagi kepada Bai apakah ia mencuri abu orang tuanya. Setelah mendengar ini, ia agak bingung dan bertanya apakah Lian Ran sedang bercanda dengannya. Lian Ran menyadari bahwa Bai bukan orang yang mencuri abu orang tuanya. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana Bai masih hidup jika Xiao Hai telah menggigit lehernya. Menggunakan mata kebenaran, ia melihat bahwa Bai adalah manusia dalam fase evolusi jahat dan sekarang hanya memiliki 118 jam sisa hidup. Ia memiliki 21 poin kekuatan, 18 poin kebijaksanaan, 23 poin kecepatan, dan 18 poin ketahanan. Menurut evaluasi sistem, ia berada dalam keadaan evolusi jahat karena ia telah menggunakan kekuatan evolusi jahat untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Jika ia tidak memitigasi penyatuan gen mutan jahat di dalam tubuhnya dalam 118 jam, ia akan diseret ke neraka oleh kekuatan yang sama yang menyelamatkan hidupnya. Lian Ran menatapnya dengan saksama dan berpikir bahwa tanaman radiasi telah mengalami evolusi yang gagal. Tetapi karena gen mutan sempurna Xiao Hai dan penyatuan timbal balik mereka, hidup Bai untuk sementara terselamatkan. Dengan cepat ia sampai pada kesimpulan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan gen mutan sempurna Xiao Hai. Lian Ran memberitahu Bai bahwa meskipun ia bukan orang yang mencuri abu orang tuanya, tujuannya tidak menguntungkannya dengan cara apapun. Kemudian ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Robot tempur diaktifkan dan mulai membidik Bai, tetapi ia meminta mereka untuk menunggu sebentar. Lian Ran memutuskan untuk menghentikan robot agar mendengar apa yang ingin ia katakan. Bai menjelaskan bahwa jika abu orang tuanya sangat penting baginya, maka ia bisa membantunya menemukan pencurinya. Ia juga memberitahunya bahwa tidak ada kebencian yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka karena ia hanya menginginkan gen evolusioner dan Lian Ran menginginkan hal lainnya. Bai bertanya mengapa mereka tidak bisa mengubah peran ini menjadi kesepakatan. Lian Ran mulai berpikir dan beberapa detik kemudian ia memerintahkan robot tempur untuk berhenti. Bai memihak dan memberitahunya bahwa mereka bisa bertukar sumber daya. Lian Ran bertanya apakah ia bisa membantunya mengambil kembali abu tersebut dan Bai menjawab bahwa ia memiliki jaringan kontak, sumber daya, dan teknologi yang sangat besar. Jika ia ingin menemukan seseorang di Nanang, itu akan jauh lebih cepat daripada jika ia melakukannya sendiri. Lian Ran memberitahunya bahwa jika ia ingin mendapatkan gen evolusi, chip tawar-menawar kecil ini tidak cukup karena bahkan tanpa bantuannya, cepat atau lambat ia akan menemukan pencurinya. Ia mulai merasa penasaran karena Bai menekankan kontaknya dan bukan kontak perusahaan farmasiran. Ia bertanya kepada Bai apa hubungannya dengan perusahaan farmasiran. Bai menjelaskan bahwa ia bukan anggota perusahaan Ran dan hanya bekerja di sana tanpa ada hubungannya dengan kepentingan perusahaan. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak merasakan permusuhan terhadapnya. Apakah itu karena ia telah membunuh Lang Tanu atau menyerbu villa dan menyerang Ren? Karena itu
tidak ada hubungannya dengannya selama ia bisa mendapatkan apa yang ia butuhkan. Itu sudah cukup baginya. Ia mulai mendekati Lian Ran dan memberitahunya bahwa ia bisa menjadi alatnya. Setelah mendengar ini, ia mulai tersenyum, berpikir bahwa Bai sangat menarik. Pamanan mencoba memperingatkan Lian Ran untuk tidak mempercayai Bai, tetapi ia tetap melakukannya dan saat ia mendekatinya, ia memberitahunya bahwa ia memiliki alat yang berguna jika mereka bisa mendapatkan gen evolusi. Dari mutan itu, maka mereka bisa menyelamatkan banyak nyawa. Bai mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa semua orang akan mendapat manfaat. Lian Ran menatap matanya dan tersenyum, lalu ia mulai mendekatinya. Tetapi alih-alih berjabat tangan, ia hanya berjalan melewatinya dan memintanya untuk memerintahkan tentaranya menjatuhkan semua senjata mereka ke tanah dan berjongkok di sudut dengan tangan di atas kepala. Dan ia meminta Bai untuk masuk ke rumah. Setelah melakukan ini, Bai masuk ke rumah dan terkejut melihat bentuk mutan baru Xiao Hai. Hanan menggunakan mata baik dan jahat dan berhasil melihat bahwa tubuh Bai bersinar hijau yang berarti ia tidak memiliki niat buruk. Ia memberi isyarat kepada kakaknya untuk memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah melihat ini, ia meminta Bai untuk tidak gugup dan juga mengungkapkan bahwa Xiao Hai mengandung gen yang selama ini ia cari. Setelah mengetahui hal ini, Bai terkejut dan mulai bertanya apakah ini benar-benar binatang mutan yang sempurna. Lian Ran menjelaskan bahwa berdasarkan posisinya, Xiao Hai telah menyatu dengan gen manusia selama proses mutasi sempurna dan dengan bakat genetiknya, mereka akan dapat mencegah virus berkembang menjadi sesuatu yang jahat. Bai bahkan lebih takjub. Dan ia menjelaskan kepadanya bahwa Xiao Hai adalah binatang mutan paling sempurna yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Karena bahkan raja binatang mutan tingkat tinggi yang ditemukan di Zhang Selatan yang menyatu dengan gen manusia hanya menjadi monster tidak sadar dengan naluri makan yang gila. Sambil menatap Xiao Hai dengan kekaguman, ia berpikir bahwa itu tidak hanya memiliki kesadaran tetapi juga mampu mematuhi perintah manusia yang berarti jika ia bisa memecahkan rahasia gennya, maka ia bisa memproduksi lebih banyak untuk menyelamatkan manusia. Lian Ran bertepuk tangan dan memberitahu Bai bahwa kunjungan selesai dan juga memintanya untuk membayar deposit sekarang. Ia mengeluarkan ponselnya dan meminta bantuan untuk melacak nomor ponsel guna menyelidiki semua catatan panggilan dan lokasi sinyal. Nomor tersebut dalam 10 hari terakhir. Lian Ran ingin menguji kemampuannya karena ia sangat menuntut dalam memilih alatnya. Bai memberitahu bahwa mengatakannya lebih mudah daripada melakukannya, jadi ia meminta Lian Ran untuk membiarkannya mengambil sampel darah dari Xiao Hai. Jika ia tidak segera menyelidiki kuncinya, ia akan memiliki kurang dari 5 hari untuk hidup. Lian Ran menjawab bahwa ia masih belum memiliki modal yang cukup. Untuk menegosiasikan persyaratan dengan senyuman, ia menyarankan Bai untuk bekerja keras dan segera menemukan pencurinya. Bai menghela nafas karena ia tidak punya pilihan lain. Beberapa jam kemudian, sebuah helikopter mendarat di peternakan dan seseorang bertudung keluar dan memasuki rumah. Ia adalah Lian Ran, peretas terbaik. Ia bertanya kepada Bai apa yang terjadi dan mengapa ia tidak datang ke tempat persembunyiannya alih-alih memaksanya. Datang ke sini karena ia tidak suka meninggalkan tempat persembunyiannya. Bai menyerahkan ponsel kepadanya dan memintanya untuk berhenti bicara omong kosong dan memeriksa lokasi sinyal nomor ponsel. Lian Ran melihat ponsel dan kecewa karena ia datang jauh-jauh hanya untuk mengetahui lokasi nomor telepon. Bai juga memintanya untuk memperbaiki sirkuit rumah Lian Ran sebagai permintaan maaf karena menggunakan senjata pulsa. Lian Ran membuka laptopnya, berbalik, dan pergi dengan agak marah, bertanya-tanya mengapa Bai mengira ia adalah bosnya padahal ia hanya pamannya. Melihat ini, Lian Ran mulai bertanya-tanya apakah peretas bermulut kotor seperti itu bisa dipercaya. Lian Ran mulai bekerja, dan saat ia meretas nomor ponsel, Lian Ran bertanya kepada Bai bagaimana ia menjadi mutan dengan bentuk supranatural dan tidak manusiawi yang disebut era para dewa. Bai menyadari bahwa Lian Ran telah membaca isi memori USB-nya sehingga ia tidak bisa tidak mengakui bahwa ia lebih cepat darinya dalam hal kemajuan tingkat manusia. Ia menjelaskan bahwa 10 hari setelah dunia berubah, timnya mengekstrak sampel virus dari tanaman radioaktif. Timnya menemukan bahwa virus tersebut adalah sumber mutasi pada makhluk hidup yang mengonsumsinya. Mereka menginfeksi tanaman, namun melalui eksperimen tersebut, mereka menemukan bahwa virus berbentuk V memicu pembelahan sel biologi sekaligus meningkatkan probabilitas mutasi jahat secara drastis. Hal ini akhirnya menciptakan monster cacat yang berumur pendek dan hanya terus memangsa untuk bertahan hidup. Dia juga menambahkan bahwa dengan gen Zohi, dia akan mampu memperoleh inspirasi. Tian Ran bertanya apakah kesimpulannya didasarkan pada eksperimen ekstensif pada manusia yang terinfeksi virus. Bai menjawab bahwa apa yang dilakukannya tidak kejam, karena data biologi manusia yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah diperoleh dari eksperimen dingin terhadap manusia. Dia juga menjelaskan bahwa sebelum dia tiba di perusahaan farmasi tersebut, mereka telah melakukan eksperimen pada manusia di bawah instruksi Langang Tanu. Jadi, alih-alih menderita dalam kondisi sekarat, lebih baik subjek eksperimen ini memainkan peran mereka dan menunjukkan nilai maksimal bagi sains. Saya tidak keberatan menjadi kelinci percobaan untuk sementara sebelum mati karena meskipun dia gagal, itu akan tetap menjadi data yang sangat berharga. Tian Ran menjawab bahwa itu adalah kegilaan. Mendengar hal ini, Bai mulai tertawa dan menjelaskan bahwa perkembangan biologi dan sains hanya bisa dicapai dengan menginjak tulang belulang manusia. Kemudian, dia menatap matanya dan mengatakan bahwa di masa depan yang apokaliptik seperti ini, tidak ada
yang akan berubah. Setelah beberapa jam, Landing menemukan informasi dan lokasi nomor ponsel tersebut lalu mengirimkannya ke email Tianran. Ketika Tianran mengeluarkan ponsel dari sakunya, dia melihat ada email baru. Dia bertanya bagaimana Landing tahu alamat emailnya padahal dia tidak pernah memberitahunya. Landing menatapnya dengan heran dan menjawab bahwa mereka bukan lagi di abad lalu. Dia juga menyebutkan bahwa hanya dengan fotonya, dia mampu menggali semua informasinya hanya dalam 10 menit. Kemudian dia menatap Bai dan mengungkapkan bahwa dia telah mendengar apa yang dia katakan tentangnya, jadi dia memperingatkannya jika dia meragukan kemampuannya lagi, dia akan meretas kamera ponselnya dan melakukan siaran langsung saat dia mandi. Mendengar hal itu, Tianran tertegun. Bai menaruh tangannya di wajah dan memberitahu Tianran bahwa Landing sangat banyak bicara namun masih memiliki etika profesional. Bai memperingatkan Landing bahwa jika dia terus membuat masalah, dia akan memotong pendanaannya. Mendengar ini, Landing segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu tidak akan terjadi lagi, lalu mulai bekerja. Beberapa jam kemudian, di sebuah gereja terbengkalai yang dijaga oleh dua anggota sekte bersenjata api, salah satu pria mulai menguap. Saat itu, dia melihat seekor burung kolibri kecil berputar di sekitarnya. Burung itu memosisikan diri di depan wajahnya, membuat pria itu bertanya-tanya bagaimana nenget sebesar itu bisa ada di iklim sedingin ini. Temannya memperingatkan untuk berhati-hati karena bisa saja beracun, mengingat banyak makhluk mutan di daerah tersebut. Pria itu bertanya apakah ini spesies nenget mutan. Saat mereka berbicara, burung kolibri itu menembakkan sengat tajam ke dahi salah satu pria, menyebabkannya kehilangan kesadaran. Pria lainnya mencoba membantu, tetapi sebelum dia sempat bergerak, burung kolibri lain muncul dan menembakkan sengat tajam ke kepalanya, membuatnya juga pingsan. Orang yang mengendalikan burung kolibri robotik itu adalah Tianran, yang berada di atap gereja sambil menatap anggota sekte yang pingsan di tanah. Dia meminta mereka untuk tidur sebentar. Pada saat yang sama, di dalam gereja, salah satu anggota sekte membuka peti dan berterima kasih kepada Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan sejati yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dia juga berterima kasih dan memujinya karena telah menerima kehendaknya dengan kasih dan kuasa. Kemudian pria itu membuka peti berisi 2 biji raksasa dan memohon kepada Tuhan untuk mengabulkan harapan reinkarnasi dalam tubuh abadi. Pria ini adalah Zoshan. Di sampingnya terdapat 2 anggota sekte berjubah dengan simbol hitam. Di depannya ada 2 anggota sekte yang berlutut dengan jubah biru, dan di belakang mereka ada anggota sekte berjubah hijau. Zoshan mengangkat peti itu ke udara dan memutuskan untuk memulai upacara reinkarnasi atas nama sirkuit. Dia membawa peti itu ke 2 anggota berjubah biru yang mengambil biji tersebut dan mulai memakannya. Zoshan menjelaskan kepada anggota lainnya bahwa selanjutnya mereka akan menyirami buah itu dengan nektar pengorbanan. Di belakangnya terdapat mayat seseorang yang terbelah menjadi 2. Setelah memakan biji tersebut, kedua pria itu mulai melahap daging tersebut, menciptakan pemandangan yang mengerikan dan menjijikan. Saat melihat adegan ini, Tianran tidak bisa menahan rasa marah dan jijik. Sementara kedua anggota sekte sedang menyelesaikan upacara reinkarnasi, anggota lain mulai mendekati mereka. Seseorang menembak kepala salah satu anggota yang berpartisipasi dalam upacara. Saat melihat hal ini, anggota sekte lainnya jatuh ke tanah, membuat Zoshan dan 2 anggota berjubah hitam ketakutan. Mendengar suara tembakan, anggota berjubah hijau mulai melarikan diri. Zoshan mulai melihat ke segala arah dan bertanya dengan lantang siapa yang berani menghancurkan upacara reinkarnasi. Sambil menatap ke langit-langit, dia melihat Tianran mengarahkan pistol tepat ke arahnya. Dia sangat marah pada anggota sekte karena mereka tidak hanya mencuri abu orang tuanya, tetapi juga melakukan ritual reinkarnasi makabre. Zoshan menatap langit-langit dan bertanya siapa dia dan beraninya mengganggu ritual. Tepat setelah dia selesai bicara, Tianran menatapnya dengan tatapan mematikan dan berteriak bahwa dia adalah ayahnya, lalu memerintahkan robot kolibri untuk membunuh semua anggota sekte. Robot kolibri mulai maju ke arah Zoshan, dan melihat hal itu, 2 anggota berjubah hitam berdiri di depannya untuk melindunginya. Dalam sekejap mata, robot kolibri membantai anggota berjubah hijau dan menjatuhkan salah satu anggota berjubah hitam. Salah satu anggota berjubah hijau memberitahu Zoshan bahwa penjaga pintu masuk pun telah tewas. Saat itu, Tianran turun dari atap dan mendarat di tanah dengan aura membunuh. Dia mengatakan pada Zoshan bahwa awalnya dia menganggapnya hanya sebagai penjahat pencuri abu, tetapi sekarang setelah menyaksikan ritual tersebut, dia yakin mereka adalah sekumpulan sampah yang lebih buruk dari hewan. Zoshan mulai gemetar dan akhirnya menyadari bahwa orang di depannya adalah Tianran. Dia mengarahkan pistol ke wajah Zoshan dan menuntut agar dia menyerahkan abu orang tuanya. Zoshan menatap ke arah danau dan melihat antena makhluk mulai muncul dari mulut mayat tersebut. Dia mencoba mengulur waktu dengan mengatakan kepada Tianran bahwa jika dia membunuhnya sekarang, maka dia akan mengambil abu orang tuanya. Dia juga bertanya jika dia tidak menginginkan abu itu, maka dia bisa membunuhnya sekarang. Tianran mulai marah dan memintanya untuk tidak membuatnya semakin murka. Saat dia lengah, mayat salah satu pria yang berpartisipasi dalam upacara mulai bangkit. Tianran segera merasakan aura jahat, dan saat dia berbalik, dia melihat mayat pria itu berdiri. Zoshan mulai tertawa dan memberitahu bahwa sudah terlambat, dan dia juga menambahkan bahwa sekarang saudara-saudaranya telah lahir, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dari mulut mayat pria itu, seekor mutan dengan satu mata dan gigi tajam mulai muncul. Beberapa detik kemudian, mutan itu keluar sepenuhnya. Ia memiliki gigi tajam, sayap untuk terbang, serta eksoskeleton yang sangat keras. Menoleh ke samping, Tianran melihat mutan lain juga muncul dari mayat pria lainnya yang telah memakan biji tersebut. Kedua mutan mulai mendekati Tianran dengan tubuh yang dilumuri lendir menjijikan. Dia menatap para mutan dengan jijik dan memutuskan untuk mengeluarkan pistol lain dari inventarisnya. Sambil mengarahkan senjata ke arah mutan, dia berpikir mereka sangat buruk rupa dan sungguh
sungguh mencolok. Para mutan membuka mulut dan mulai terbang ke arah Tian Ran. Saat melihat ini, dia mulai menembak dengan kedua pistol, tetapi peluru tidak melukai mutan berkat eksoskeleton mereka yang sangat keras. Para mutan menyerangnya, tetapi dia menghindari serangan di detik terakhir dan berpikir bahwa melawan mereka akan sangat rumit karena peluru tidak mampu menembus eksoskeleton mereka. Dia memutuskan untuk menyimpan pistol ke dalam inventaris dan mulai mencari senjata yang lebih mematikan sambil melarikan diri dari mutan. Dia berpikir bahwa peluncur roket dan senjata serupa seharusnya cukup. Dia memutuskan untuk membeli peluncur roket, tetapi saat melakukannya, jendela peringatan sistem muncul menginformasikan bahwa pembelian gagal karena poin tidak mencukupi. Saat melihat ini, Tian Ran teringat bahwa dia telah menghabiskan semua poinnya untuk membeli tumpukan benih. Dia memutuskan untuk menguji apakah robot kolibri mampu melukai mutan, jadi dia memerintahkan mereka untuk menyerang. Robot kolibri menyerang, tetapi peluru mereka juga tidak mampu menembus eksoskeleton keras mutan. Melihat ini, dia terkejut karena bahkan daya tembak kolibri tempur pun tidak bisa menembus kulit keras mutan. Awalnya dia mengira sekte. Ini hanyalah kelompok biasa yang memanfaatkan kiamat untuk mencari uang dan berbuat jahat, tetapi dia tidak pernah membayangkan mereka memiliki mutan sekuat itu. Dia berpikir jika dia tahu tentang keberadaan mutan ini, dia akan membawa robot tempur. Setelah melarikan diri selama beberapa menit, dia bersembunyi di balik sudut, dan saat para mutan mencarinya, Zhou bertanya di mana dia bersembunyi. Tian Ran berpikir bahwa menghadapi mutan akan sulit sekarang karena dia tidak memiliki jagung albino lagi dan senjata biasa tidak bisa menembus kulit keras mutan. Dia mengeluarkan beberapa bahan peledak dari inventarisnya dan memutuskan untuk meledakkan mata mereka guna mengulur waktu. Saat dia teralihkan, salah satu mutan mendekati sudut dan melihatnya. Mutan itu menyerangnya, tetapi Tian Ran menghindari serangan itu di detik terakhir. Dia kagum melihat betapa cepat serangan mereka. Saat dia menoleh, dia melihat ekor mutan mendekat dengan kecepatan tinggi. Mutan itu memukulnya dengan ekornya dengan kekuatan luar biasa, menyebabkannya terbang dan menabrak dinding. Dampaknya begitu kuat hingga menghancurkan salah satu dinding gereja, menciptakan tirai asap raksasa. Pada saat yang sama, seseorang mulai menelepon. Seseorang menjawab panggilan itu, dan orang tersebut adalah Yan yang berada di kantor polisi militer Nang. Orang yang melakukan panggilan adalah seorang wanita tua yang memberitahu Yan bahwa ada ledakan besar di dekat rumahnya dan suara-suara keras yang aneh terdengar. Sementara wanita tua itu menyaksikan asap dari bom yang digunakan Tian Ran, dia menjelaskan kepada Yan bahwa bencana ini disebabkan oleh makhluk mutan dan dia juga meminta mereka untuk segera datang karena dia dan cucunya sangat ketakutan. Yan meyakinkannya bahwa mereka akan segera menuju ke lokasi. Dia juga bertanya tentang lokasi ledakan. Kemudian dia memerintahkan petugas lain untuk memanggil departemen kebersihan karena mungkin ada makhluk mutan level 2 atau 3 di luar kota. Salah satu petugas polisi bertanya apakah benar ada makhluk mutan level tersebut di kota. Dia juga menambahkan bahwa dia ingin segera tiba agar bisa menangkap salah satunya dan mengeklaim hadiah. Yan menjawab bahwa jika mutan menyebabkan ledakan besar, maka mereka tidak boleh meremehkan musuh yang tidak lagi semudah menghadapi makhluk mutan level 1. Pada saat yang sama di gereja, sementara tubuh Tian Ran menghantam dinding, di depannya ada dua mutan dengan sayap dan mata yang hancur akibat ledakan yang digunakan Tian Ran. Tian Ran mengeluarkan tomat kelas medis dari inventarisnya dan berpikir bahwa meskipun dia telah menghancurkan mata mutan, dia hanya menunda tindakan mereka karena sekarang dia mengalami dua tulang rusuk yang patah. Kedua mutan mulai mendekatinya, dan Zhou menjelaskan kepadanya bahwa ketika kematian sudah dekat, masih ada waktu untuk makan. Dia juga meminta Tian Ran menjadi anak baik dan membiarkan dirinya dilahap oleh saudara-saudaranya tanpa melawan karena dia sudah terluka parah. Para mutan menerkam Tian Ran dan dalam prosesnya mendorong tubuhnya dengan kepala mereka, menyebabkannya menembus dinding. Melihat ini, Zhou mengira Tian Ran telah mati. Namun yang mengejutkan, dia melihat tubuh kedua mutan itu terjebak di lubang dinding. Mutan berusaha mencapai Tian Ran yang berada di sisi lain ruangan. Melihat Tian Ran telah masuk ruangan, Zhou panik dan meminta mutan untuk tidak masuk. Saat Tian Ran menatap para mutan, dia berpikir itu sangat berbahaya karena jika mutan berhasil mengenainya, dia pasti sudah mati. Saat itu dia mulai mendengar suara seseorang, dan mendengar suara itu, Zhou memintanya untuk tidak merusak propertinya. Saat dia berbalik, dia melihat sekelompok wanita di rantai yang mulai meminta bantuannya. Melihat mutan, para wanita itu mulai gemetar. Melihat kondisi para wanita itu, Tian Ran menyadari bahwa wanita yang dikorbankan adalah budak. Dia mulai marah dan bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah disakiti oleh sekte tersebut. Mutan, saat menyadari mereka terjebak, mulai menggigit dinding untuk melarikan diri. Dan melihat ini, Tian Ran sadar dia dalam bahaya. Saat melihat mutan menerobos dinding dan memasuki ruangan, para wanita mulai berteriak. Sementara Tian Ran mengamati mutan, dia berpikir mereka seharusnya tidak masuk ruangan itu. Saat itu, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di depannya ada patung yang memegang pedang. Setelah memperhatikan ruangan sedikit, Tian Ran menyadari bahwa itu adalah gudang yang tidak hanya berisi wanita, tetapi juga makanan hasil jarahan, emas batangan, perhiasan, dan barang antik. Melihat patung itu, dia melihatnya memegang pedang dan terkejut karena dia tidak pernah menyangka melihat sesuatu yang begitu berharga tersembunyi di gudang ini. Mendapatkan momentum, dia mulai melompat dan dalam sekejap mata mencapai kepala patung. Saat dia meraih pedang, dia menyadari itu adalah pedang Tang yang telah ditempa dengan teknologi paling canggih di dunia, membuat bilahnya kuat dan tajam. Ini membuat pedang tersebut sebagai puncak penempaan pedang. Tian Ran menyarungkan pedang dan berpikir bahwa senjata ini adalah pembunuh mutlak. Sedikit demi sedikit mutan mulai membebaskan tubuh mereka dari dinding, dan menyadari ini, dia berpikir tidak punya banyak waktu sebelum mereka bebas. Sambil mengawasi mutan, dia memutuskan untuk menguji pedang tersebut dan bertanya-tanya apakah pedang
itu mampu menebas para mutan. Dia mencabut pedangnya dan mulai maju dengan cepat ke arah mutan. Begitu mencapainya, dia menyerang dengan pedang, membuat 2 luka presisi di kulit mereka. Bila pedang itu begitu tajam hingga mampu memotong eksoskeleton mutan yang keras. Namun, itu masih belum cukup karena dengan kekuatan Tian Ran saat ini, dia tidak bisa membunuh mereka dalam sekali tebas. Para mutan menjadi murka dan perlahan mulai keluar dari lubang dinding. Melihat ini, Tian Ran mulai berlari dan berpikir untuk meninggalkan gereja terlebih dahulu. Sambil melarikan diri, dia mulai mengejek mutan dengan maksud agar mereka mengikutinya. Beberapa detik kemudian, mutan akhirnya membebaskan diri dari lubang dinding dan mulai mengejar Tian Ran. Setelah berlari selama beberapa menit, Tian Ran berhenti, berbalik, dan berpikir dia sudah cukup menjauh dari para wanita yang terantai. Mutan meraung dan melihat ini, dia mengambil posisi menyerang. Mutan menerkamnya, tetapi dalam sekejap mata dia membuat 3 tebasan lagi pada mereka. Parah. Mutan mencoba menyerangnya lagi, tetapi berkat pedang, dia menangkis serangan mereka. Namun, salah satu mutan memanfaatkan pertahanannya yang turun dan memukul dadanya menggunakan ekor, menyebabkannya terbang di udara dan menabrak dinding. Karena dampaknya, Tian Ran terluka, dan saat dia bangkit dengan dukungan pedangnya, dia berpikir akan sulit menyebabkan kerusakan fatal. Pada mutan, jika dia terus menyerang di tempat yang sama, itu akan memakan waktu terlalu lama yang akan sangat merugikan baginya. Jadi dia memutuskan untuk mencari dan menyerang titik lemah mereka. Saat dia teralihkan, salah satu mutan mulai maju dengan kecepatan tinggi. Melihat tubuh mutan, Tian Ran mampu melihat titik lemah. Tanpa membuang waktu lagi, dia berdiri dan saat dia memegang pedangnya, tubuhnya mulai dikelilingi oleh aura putih. Dalam sekejap mata, tepat sebelum mutan bisa menyerang, menggunakan pedangnya dia menusuk mulutnya, mengakhiri hidupnya. Kemudian, menggunakan semua sisa kekuatannya, dia memenggal kepala mutan itu dengan pedang, menyebabkannya jatuh ke tanah. Tian Ran menjadi murka. Petir dan aura biru muncul di sekujur tubuhnya. Dengan tatapan tajam, dia menatap mutan lain yang segera merasakan kekuatannya yang luar biasa dan mulai gemetar. Pada saat yang sama, Zhou Xiang masuk ke gudang dan menjadi murka melihat Tian Ran tidak hanya masuk ke gudang tetapi juga mencuri pedang koleksi berharganya. Dia pikir saudara-saudaranya telah memereskannya, tetapi saat itu Tian Ran muncul di belakangnya dan mulai mengarahkan pedang ke arahnya. Zhou Xiang mulai bertanya bagaimana dia bisa membunuh mutan jika kulit mereka seperti semut pekerja yang tidak bisa ditembus peluru. Dia berbalik dengan gemetar dan menasihati Tian Ran untuk tidak menyakitinya karena jika dia melakukannya, tokoh-tokoh besar di kota akan mengejarnya. Mendengar ini, Tian Ran menjadi murka dan menjawab bahwa jika dia mampu